C141. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Dengan senjata pemain itu, Roger tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi kepada Chen Hao. Itulah mengapa serangan sebelumnya dan selanjutnya memberi Chen Hao dua perasaan yang sangat berbeda, tetapi Chen Hao tidak mengetahuinya sama sekali, dan bahkan mengira itu berada di bawah Murakami Jingmu pada saat itu. Tepatnya, sampai sekarang, jika Liu Cheng tidak memberitahunya, Chen Hao akan mengira Murakami Jingmu lah yang menemukan seseorang untuk menyalahkannya saat itu. Tapi sekarang setelah mendengar perkataan Liu Cheng, Chen Hao mengerti bahwa orang di belakang panggung sebenarnya bukanlah Tuan Murakami. Bagaimana dengan musuh sebenarnya? Setelah jeda sebentar, Chen Hao terus berjalan menuju gedung rumah sakit, yang membuat Liu Cheng sedikit bingung. Menurut penampilan marah Chen Hao sebelumnya, bukankah seharusnya dia sangat marah dan mengatakan bahwa dia ingin membunuh Roger atau semacamnya? Pilihan Liu Cheng untuk memotong lengan Roger daripada membunuh Roger secara langsung sebagian besar adalah membiarkan Chen Hao menemukan masalah Roger, dan kemudian mencapai tingkat pelatihan Chen Hao. Tapi sekarang sepertinya itu tidak sesuai dengan imajinasi Liu Cheng. Anak ini, tampaknya penyiksaan selama 5 tahun tidak hanya membuatnya tumpul, tapi juga membuatnya lebih pintar. Melihat punggung Chen Hao, Liu Cheng tidak bisa tidak memikirkan para penjahat dengan kecerdasan tinggi di seluruh dunia. Jika bukan karena arah perkembangan Chen Hao, dan bukan karena cara liciknya, apakah Chen Hao benar-benar berpotensi menjadi penjahat dengan kecerdasan tinggi? Memikirkan hal ini, Liu Cheng sangat bangga. Berkat wawasan bolehnya, dia menghentikannya di awal kejahatan. Sambil bersiul, Liu Cheng meninggalkan rumah sakit dengan gembira. Apa yang tidak dia ketahui adalah ketika dia memberitahu Chen Hao berita itu, kemarahan Chen Hao hampir lebih besar daripada melihat Song Yao Yao pingsan di pelukannya. Jika dulu Chen Hao bisa diibaratkan dengan gunung berapi aktif, kini Chen Hao bisa dianggap sebagai gunung berapi yang sedang meletus. Tepat di depan Liu Cheng, Chen Hao tidak ingin terlalu mengekspos dirinya. Apa yang terjadi dalam 5 tahun terakhir memberitahu Liu Cheng bahwa Chen Hao telah membuat konsesi terbesar. Bagi Liu Cheng, setiap kali Chen Hao mengungkapkan sesuatu miliknya, dia akan membuat Liu Cheng mengenalnya lebih baik. Ini jelas bukan hal yang baik bagi Chen Hao. Itu sebabnya Chen Hao menjaga moodnya tetap rendah. Ketika dia benar-benar bertemu Roger, dia akan menyesal telah menentangnya. Karena lengannya terpotong, Roger tidak tahu betapa menakutkannya dia. Sekalipun dia pernah berkeliling dunia untuk melakukan kejahatan, semua orang yang dia bunuh tidak sebaik dia. Apa yang akan terjadi jika dia bertemu seseorang yang bisa dibandingkan dengannya atau bahkan lebih kuat darinya? Roger tidak tahu, karena dia sedang tidak mood untuk memikirkan hal-hal itu, karena saat ini dia sedang kesakitan dan koma. Lengannya ditutupi kain kasa, tetapi meskipun dibalut dengan kain kasa, lukanya terlihat sangat parah, karena kain kasa yang membungkus lukanya sudah basah kuyup, dan dokter yang sudah menunggu di dekatnya sedang mempertimbangkan apakah akan mengganti kain kasa untuknya lagi. Tempat sampah di dekatnya hampir penuh dengan kain kasa merah. Namun, meskipun kehilangan banyak darah, orang-orang yang terbaring di ranjang rumah sakit tidak berada di ambang kematian, dan denyut nadi serta detak jantung mereka sangat stabil. Bukankah orang ini sangat kuat? Bagaimana bisa kau dibuat seperti ini? Song Kai menatap Roger yang terbaring di tempat tidur. Wajah Song Kai penuh dengan penghinaan. Awalnya, Roger menepuk dadanya dan mengatakan kepadanya bahwa Chen Hao tidak akan pernah hidup kali ini. Tiba-tiba, Roger tidak membunuh Chen Hao, tetapi dia akan segera mati. Roger adalah titik kunci dalam rencana Song Kai, tetapi sekarang setelah Roger menjadi seperti ini, bagaimana rencananya selanjutnya dapat dilaksanakan? Itu karena dia bertemu seseorang yang lebih kuat darinya. Huaxia benar-benar tempat yang ajaib. Pria yang berdiri di pojok bangsal berkata sambil tersenyum. Song Kai langsung berubah menjadi senyum khas anjing ketika mendengar perkataan pria itu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lengan Roger telah dipotong, yang berarti dia telah terekspos. Jika orang-orang yang terekspos menggunakannya lagi, itu jelas tidak baik, kan? Tanda tanya petik 2, si pirang muda berjas putih itu meluruskan kerahnya dan berdiri tegak. Rambut pirangnya yang pendek dan wajah tampannya membuatnya tampak seperti model grafis tingkat tinggi. Namun, temperamennya membuat orang harus menghadapinya dengan jujur. Satu-satunya reaksi di depannya adalah menundukkan kepalanya, menyembah kaisar dengan para abdi dalam, dan tidak berani menatapnya.
Seolah-olah cahaya darinya akan membutakan orang. Bahkan Song Kei yang sombong harus menundukkan kepalanya dan menunjukkan rasa hormatnya yang tertinggi ketika dia mendatangi pemuda itu. Pemuda itu jelas sudah terbiasa dengan tatapan orang lain, dan tidak ada kesalahan sama sekali. Kamu bisa menyingkirkan aturan hati-hatimu dalam berurusan dengan orang lain. Sebelumnya, karena aku tidak datang ke sini, kamu harus berhati-hati dan selangkah demi selangkah. Namun, saat aku datang ke sini, kamu harus bersikap seperti seorang jenderal dengan ribuan pasukan di belakangmu, dan aku adalah pendukung terkuatmu. Baik, Tuan Muda, jangan panggil aku Tuan Muda di masa mendatang. Aku di sini untuk bernegosiasi atas nama keluarga Chules. Medan perang bukanlah tujuanku. Sekarang bukan era Perang Dunia II. Sekeras apapun kamu, jika kamu tidak dapat mengejar ekonomi, kamu akan selalu terpuruk. Sebagai seorang doktor ekonomi, kamu seharusnya paling tahu ini. Baik, bos, Song Kei menjawab dengan hormat, lalu dia berdiri tegak, meskipun dia sudah berdiri tegak. Di hadapan pemuda itu, Song Kei membungkukkan badan sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada pemuda itu. Yah, aku tidak perlu berurusan dengan bisnis Roger lagi. Kudengar pengusaha kecil di kota Sinhe tidak menyerang Chen Hao seperti yang direncanakan. Ya, kalau soal Wang Chengwei, Song Kei semakin marah. Orang itu benar-benar terlalu berkecil hati. Jelas dia hanya perlu memulai dengan perusahaan SH dan menarik perhatian Chen Hao. Siapa tahu, setelah melihat Chen Hao, barangnya segera langka, dan dia berbohong dengan mengatakan bahwa Chen Hao tahu sejak awal bahwa mereka akan mengejar Chen Hao. Jika Chen Hao tahu, bukankah dia akan menemukan dirinya secara langsung? Karena itu anjing yang tidak patuh, percuma saja dipelihara. Kenapa kamu tidak pergi mencariku? Song Kei baru saja berjanji, dan pemuda itu mengulurkan tangan untuk menghentikan Song Kei. Lupakan saja, jangan pergi. Kali ini saya datang langsung membawa tim humas. Mulai hari ini, saya ingin memberitahu semua orang bahwa ada merek 3 serigala di kota Sinhe. Tidak peduli itu kecil untuk warga sipil, atau besar untuk semua jenis pejabat, saya ingin memberitahu semua orang. Apakah bos mau untuk memulai dengan Chen Hao di pasar? Mendengar Song Kei menyebut nama Chen Hao berulang kali, pemuda itu sedikit mengernyit dan berkata, Song Kei, saya selalu berpikir bahwa ketika saya datang ke sini, Anda tidak akan memperhatikan apapun. Sekarang, apakah menurut Anda Chen Hao adalah ancaman besar bagi saya? Maaf, bos. Menyadari nada suara pemuda itu tidak benar, Song Kei langsung berlutut sambil berkeringat. Saya hanya berpikir bahwa Chen Hao akan menjadi batu sandungan bagi Anda di kota Sinhe, jadi menurut saya, menghilangkan batu sandungan ini adalah pilihan terbaik. Aku tidak bermaksud meremehkanmu sama sekali. Dengan dengungan dingin, pemuda itu berkata dengan dingin, apa itu batu sandungan? Bagi saya, setiap orang adalah batu loncatan, landasan yang membantu saya mencapai puncak. Jika sombong, seharusnya Anda berpidato di panggung megah di depan ribuan penonton. Namun, di bangsal kecil ini, di hadapan Song Kei, sang dokter, dan Roger yang koma, pemuda tersebut dengan tegas mengekspresikan momentumnya di atas panggung tanpa ada rasa pembangkangan. Ya, Song Kei berkeringat dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Pemuda itu sudah marah, terus bertanya. Dia mendengus dan berbalik untuk pergi. Di lantai bawah, Lincoln versi panjang telah diparkir di depan rumah sakit orang yang lewat. Dari sini, hingga 3 jam kemudian, pengemudi tidak ada rasa sabar sama sekali, hanya menunggu pemiliknya untuk berkendara dengan perasaan terbaik saya di sini. Setelah pemuda itu pergi, Song Kei merasa lega dan menatap ke arah dokter. Song Kei mengancam dengan keras, jika apa yang terjadi di sini dibocorkan olehmu, kamu pasti bisa membayangkan akhirnya, kan? Yah, aku mengerti. Aku tidak akan mengatakannya. Meskipun Song Kei tidak mengucapkan kata-kata ini, dia tidak berani mempublikasikannya di sini. Demi pasien yang lengannya patah, dia akan langsung mengontrak rumah sakit swasta, dan tidak peduli apakah ada pasien lain di rumah sakit itu, dia akan membuka banyak uang. Beraninya dia memprovokasi orang seperti itu. Mendengar penegasan tersebut, Song Kei merasa lega, dan Maya yang masih tinggal di villa taman asing pun mendapat pesan. Di mana Anda mendapatkan seorang pemuda pirang dari Inggris? Ketika dia datang ke kota Sinhe, Maya terkekeh dan melihat keluar jendela. Apa yang akan datang akan datang.
Perkataan Maya juga membuat seorang pria Rusia bertubuh tinggi dengan kacamata berbingkai hitam, yang tampak tidak bugar dan temperamen, sedikit mengernyit. Ia mengambil buku catatan di meja dan menuliskan sebuah nama. Nama lengkapnya adalah Finn Lilchus. Jika diperhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan banyak nama di bagian atas nama-nama tersebut. Sebagian besar adalah nama orang asing, tetapi ada juga beberapa nama Tionghoa di dalamnya. Yang paling mencolok adalah orang dengan nama keluarga gabungan dalam nama Tionghoa, Dong Fanghe. Nama-nama seperti itu, atas nama Haruki Murakami, Kojiro Murakami, Chen Hao, Fenrir Chules dan Larry Auguste, serta Marida, Kenny, nama-nama orang ini, nama ini sangat aneh. Jika orang ini, maka kemungkinan besar aksi kali ini tidak akan terlalu sederhana. Tampaknya pelelangan yang diselenggarakan oleh neraka memang telah menarik sejumlah orang luar biasa. Itu sudah pasti. Lelang yang diadakan setiap beberapa dekade sekali itu tidak akurat dan berpengaruh. Tidak peduli siapa orangnya, mereka semua ingin mengambil sepotong makanan dari kue besar ini. Aku hanya tidak mengerti mengapa orang-orang Tiongkok tidak melakukan tindakan apapun hingga sekarang kecuali Chen Hao. Serangkaian kontak dengan Chen Hao benar-benar membuat Maya sangat menyukai Chen Hao, dan bahkan benar-benar ingin berdiri di garis depan yang sama dengan Chen Hao, tetapi sekarang Chen Hao terlalu lemah. Ya, memang terlalu lemah. Tentu saja, yang dimaksud Maya bukanlah kekuatan Chen Hao sendiri. Penampilan Chen Hao telah mencerminkan kekuatan yang cukup. Yang dimaksud Maya adalah Chen Hao terlalu lemah karena Chen Hao telah berjuang sendirian sejak awal. Jika Chen Hao sebelumnya tidak cukup untuk dilihat oleh Maya, maka ketika Feng Dazuang dan saudara ketiga membawa orang untuk bertemu Chen Hao, Maya telah menganggap Chen Hao sebagai lawan yang sulit, dan kemudian ada kerjasama. Meskipun arti kerjasama telah diungkapkan dengan sangat jelas, Maya juga menunjukkan cukup ketulusan. Tetapi siapa yang mengatakan bahwa tidak ada ide lain yang diizinkan muncul dalam kerjasama? Anda tahu, mereka semua adalah yang terbaik dari semua keluarga, dan mereka datang dari seluruh dunia. Menurut pendapat Maya, meskipun Chen Hao memiliki kekuatan pribadi yang kuat, dia bukanlah orang yang benar-benar dapat bekerja sama. Karena pengaruhnya sangat buruk, bahkan jika dia memiliki beberapa saudara lelaki yang memiliki banyak teman, dia masih memiliki sekelompok orang yang kuat. Tetapi di depan orang-orang kuat ini, Chen Hao seperti sekelompok bandit yang melawan kelompok pasukan terakhir. Dia tidak tahan dengan dampak positif sama sekali. Tidak ada orang di belakang panggung, pada akhirnya akan tersingkir. Itulah yang saya katakan tadi. Mengapa orang-orang Tiongkok tidak melakukannya? Akan ada beberapa kekuatan di setiap negara, beberapa kekuatan keluarga, yang telah diturunkan di Tiongkok untuk waktu yang lama. Maya sama sekali tidak percaya bahwa ada kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Chen Hao adalah satu-satunya yang aktif di kota Xinhe. Meskipun dia bertarung seperti Samro yang putus asa, tidak ada yang berani bertarung dengannya, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengannya. Mungkinkah pasukan Tiongkok masih menonton? Bukankah mereka mengatakan bahwa orang-orang Tiongkok paling suka mengambil keuntungan? Apakah mereka berpikir untuk bermain belalang sembah menangkap jangkrik dan burung pipit kuning di belakang? Tuan muda, saya pikir itu harus disebut duduk di gunung menonton harimau bertarung. Duduk di sebelah pria yang lembut dan kuat itu tanpa daya mengoreksi, batang leher Maya, melotot padanya. Apa yang aku katakan adalah apa, bagaimana kamu memiliki begitu banyak masalah? Apakah itu sangat penting? Tidak besar, tidak besar. Tuan muda, kamu benar. Pria yang lembut dan kuat sampai akhir atau dikalahkan di tangan Maya, tersenyum tak berdaya. Melihat pakaian lembut Sven Zuang, Maya menganggukkan kepalanya dengan puas. Gabriela, kamu mengatakan bahwa sekarang Fenrir telah muncul. Akankah pasukan Cina yang bersembunyi dan belum muncul sampai sekarang mengambil tindakan? Sulit untuk mengatakannya. Setelah berpikir sejenak, pria yang lembut dan kuat bernama Gabriela memegang kacamatanya dan menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Jika itu bukan kebetulan, itu seharusnya muncul. Kekuatan Cina seharusnya masih memiliki keuntungan besar, dan menurutku, mereka memiliki sejarah yang panjang. Mereka mungkin tahu tentang pelelangan kekuatan neraka. Karena pelelangan itu sangat populer di Tiongkok, orang-orang itu tidak akan melepaskannya begitu saja. Munculnya Fenrir seharusnya membuat mereka melompat lebih dulu, kan? Aku juga penasaran, saat pasukan Tiongkok bertabrakan dengan Fenrir, apa yang akan terjadi?
Aku juga sangat penasaran. Mereka saling memandang dan kemudian tertawa. Alasan mengapa mereka bisa berkumpul sebagian besar karena spekulasi tentang ide masing-masing. Ini bukan pertama kalinya situasi ini terjadi. Jadi ketika mereka menghadapi hal semacam ini lagi, mereka berdua tertawa. Tapi Chen Hao, dia. Tidak lama setelah Maya dan Chen Hao mencapai kesepakatan, Gabriela tahu tentang aliansi antara Maya dan Chen Hao. Demikian pula, dalam pandangan Gabriela, Chen Hao dapat dianggap sebagai jenderal yang kuat, tetapi bukan sebagai kekuatan. Orang yang kesepian, bagaimanapun juga, tidak dapat menimbulkan terlalu banyak angin dan ombak di kota Xinhe yang bergejolak. Sekarang bukan kota Xinhe seperti sebelumnya. Yang Hu, dulunya adalah satu-satunya bos di Xinhe, tapi sekarang Xinhe dikelilingi oleh serigala dan harimau. Chen Hao, seorang pemuda, benar-benar dapat bertahan dari pengepungan begitu banyak pasukan. Gavrila tidak tahu, dan Maya tidak tahu, tetapi mereka juga tidak optimis tentang Chen Hao. Namun yang membedakan mereka adalah menurut Maya, Chen Hao masih bisa bekerja sama dan menggunakannya sebagai pisau yang baik, sedangkan Gabriela menganggap Chen Hao adalah beban sekarang, dan lebih baik menyingkirkannya sebisa mungkin. Ketika mereka membahas situasi Chen Hao, Fenrir telah datang ke distrik pemerintahan kota Xinhe. Tentu saja Fenrir sama sekali tidak tertarik pada Chen Hao sekarang. Bagaimana mengatakannya, itu seperti serigala dari hutan yang berbahaya. Ketika dia datang ke gunung di mana harimau pun langka, dia bahkan tidak bisa meningkatkan minatnya untuk menghadapi monyet yang mendominasi. Jika berita seperti ini diketahui oleh Chen Hao, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Mungkin dia akan tersenyum dengan tenang. Wali kota Xiong, tujuan utama saya kunjungan ini adalah untuk mengembangkan sedikit di kota Xinhe. Lagi pula, merek ketiga serigala kita bisa dianggap bagus di Inggris. Sekarang, pertukaran bisnis internasional sedang populer. Benar sekali, saya memiliki niat ini baru-baru ini. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpin pasar beruang. Tentu saja, Xiong Rulin, yang telah menjabat sebagai wali kota selama 6 tahun, sudah lama ingin naik jabatan. Tapi dia berusia 50-an. Dia sangat malu untuk tetap berada di posisi ini. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, tidak banyak harapan. Namun, Xiong Rulin tidak rela bertahan di posisi ini sepanjang hidupnya. Setiap orang memiliki tujuannya masing-masing, tidak terkecuali Xiong Rulin, tetapi dia tidak menderita apa-apa, dan pada usia yang memalukan ini, sudah terlambat untuk berdiri di tim, jadi tidak ada yang ingin dia menjadi orang tua. Sekarang banyak talenta baru, siapa yang menginginkannya? Suatu ketika, Xiong Rulin merasa tidak punya harapan, bahkan putus asa. Tapi seperti kata pepatah, gunung itu deras dan airnya jernih, dan tidak ada jalan keluar. Sekarang Xiong Rulin berada di musim semi kedua. Jika dia bisa membawa investasi dalam jumlah besar ke kota Xinhe, mungkinkah dia benar-benar bisa naik pada akhirnya? Jadi ketika Fenrir menemukan Xiong Rulin menyetujui lamaran Fenrir tanpa pertimbangan. Tidak ada gunanya berbicara sia-sia. Wali kota Xiong tidak berpikir dia harus melakukan sesuatu. Kalau tidak baik berbicara terus terang. Begitu dia mengatakan ini, sepertinya sangat mudah. Bagi wali kota Xiong, apa yang dikatakan Fenrir sangat sesuai dengan seleranya. Itu sangat mudah. Kontrak, apakah kamu ingin menandatangani kontrak? Tapi aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan sejauh ini. Meski apa yang dikatakan Fenrir sangat jelas, Xiong Rulin bukanlah orang bodoh. Jika dia bisa menjabat sebagai wali kota dalam waktu yang lama, Xiong Rulin bukanlah tipe orang yang akan ditipu begitu saja. Fenrir tampaknya tidak melanjutkan pembicaraannya. Dia menatap Xiong Rulin dan berkata sambil tersenyum, sebagai seorang pengusaha, tentu saja, saya akan melakukan apapun yang populer. Sekarang saya benar-benar tidak tahu apa yang populer di kota Xinhe, jadi saya akan melakukan sesuatu tentang segalanya. Diperkirakan wali kota Xiong akan sibuk saat itu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Furil berbalik dan berjalan pergi. Xiong Rulin bangkit dan mengantarnya keluar pintu. Melihat Furil pergi dengan mobil Lincoln, hati Xiong Rulin penuh dengan gairah. Dia bahkan bisa melihat harapan di kejauhan. Namun, sebelum dia kembali ke rumahnya, mobil lain muncul di depannya. Mobil itu sangat umum, yaitu bendera merah buatan China. Mobil jenis ini belum dibuka di pasar domestik, apalagi di luar negeri. Tetapi bagi orang-orang seperti Xiong Rulin,
hanya ada dua situasi ekstrim ketika mobil jenis ini muncul di hadapan kita. Hanya ada satu kemungkinan bagi Xiong Rulin. Dengan keringat dingin, Xiong Rulin membeku di tempat. Mobil itu berhenti dengan mantap di depannya. Jendela itu jatuh, tetapi tidak ada seorang pun yang turun darinya. Tampaknya Xiong Rulin tidak layak untuk turun. Anda tahu, dia adalah wali kota. Jika Anda melakukan hal semacam ini di depan wali kota, Anda tidak mencari kematian. Atau dengan kata lain, identitas orang yang berani melakukan tindakan seperti itu di wali kota akan segera terungkap dengan senyum kaku. Xiong Rulin berlari ke mobil dan berdiri di samping mobil. Tentu saja, Xiong Rulin melihat orang-orang yang duduk di dalam mobil. Melihat orang itu, pupil mata Xiong langsung membesar, seluruh tubuhnya tidak baik. Dan pria di kursi kopilot berkata, "Wali kota Xiong, jangan gugup. Kami datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Tidak perlu gugup seperti itu. Wali kota Xiong, lama tidak bertemu." Pria di kursi kopilot mengatakan sesuatu, dan pria di kursi pengemudi juga berkata, "Lama tidak bertemu." Direktur Sun, sebenarnya, Xiong Rulin tidak mengenal orang-orang yang duduk di belakang. Orang-orang yang duduk di kursi kopilot sejauh ini tidak menoleh, jadi Xiong Rulin belum melihat wajahnya dengan jelas. Bayangkan saja bahkan Direktur Sun, orang kedua yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan Publik Provinsi, hanya bisa mengemudi. Apa identitas orang yang duduk di kopilot dan di belakangnya? Apakah Anda beruang seperti hutan? Orang-orang di kursi belakang mobil tidak terlihat terlalu tua, tetapi mereka lebih atau kurang tua. Mereka tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun, yang berarti mereka tidak berbeda dengan Xiong Rulin. Tetapi jelas dua orang itu mirip, di depan orang ini, Xiong Rulin berdiri dengan gelisah. "Ya, siapa kamu?" Xiong Rulin bertanya dengan ragu-ragu, tetapi pihak lain jelas tidak bermaksud memberitahunya identitasnya. Dia merenung sejenak dan mulai berbicara. "Tidak masalah siapa aku. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Posisimu akan tentatif mulai malam ini. Seseorang akan datang kepadamu besok pagi. Aku harap kamu bisa bekerja sama denganku." Sudut mulutnya berasap. Meskipun Xiong Rulin memiliki tebakan di dalam hatinya, dia masih enggan bertanya, "Lalu, di mana aku akan diatur?" Orang-orang yang duduk di kursi belakang mobil tidak pernah mempertimbangkan ide Xiong Rulin sama sekali. Yang sangat sederhana, "Aku akan datang dan memberitahumu sesuatu." Dan isi perkataannya juga sangat jelas, yaitu untuk mencopot jabatan Xiong Rulin sebagai wali kota, lalu memberikannya kepada orang yang akan datang besok pagi, yang akan menggantikan Xiong Rulin. "Saya baru saja berhubungan dengan sebuah acara besar, dan sekarang saya tiba-tiba berkata pada diri sendiri bahwa Anda tidak perlu bekerja besok, Anda bisa berkemas dan pulang saja. Itu semua tentang jatuh dari awan ke tanah." "Tidak, itu bukan hanya jatuh ke tanah. Itu semua tentang jatuh langsung ke neraka. Bukankah itu mengasyikkan?" Namun, kata-kata berikutnya berada di luar dugaan Xiong Rulin. Orang-orang di kursi belakang tidak mengatakan apa yang dibayangkan Xiong Rulin. "Anda masih wali kota Xinhe. Ketika dia datang, kamu hanya mengira dia tidak ada." Begitu dia mengatakan ini, Xiong Rulin merasa lebih nyaman daripada melakukan perawatan kesehatan yang besar. Namun, dia harus ingat bahwa dia tidak boleh mencoba memahami pemikiran atasannya. Jika tidak, meskipun dia membuat Anda sangat lelah, Anda tidak akan tahu apa yang ingin mereka lakukan. Tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu adalah wali kota Xinhe di depan orang lain. Secara rahasia, semua tindakanmu dikendalikan olehnya. Aku dapat memberitahumu dengan sangat jelas bahwa kamu adalah boneka. Xiong Rulin terkejut dan tidak berbicara, karena saat ini dia mengerti bahwa perkataan pria itu belum selesai. Benar saja, orang yang duduk di belakang mobil berhenti sejenak lalu berkata, "Tapi jangan khawatir, dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama, paling lama 5 atau 6 bulan, atau setidaknya 3 bulan. Anda masih wali kota, semua hal yang Anda lakukan sebelumnya akan hilang." Ini jelas merupakan ancaman. Xiong Rulin tidak berdaya, dan bukan hanya dia, tapi juga Sun Yaoyang yang duduk di kursi pengemudi. Jika bukan karena perintah dari atas, dia tidak akan datang ke sini. Kesepakatan kotor seperti itu selalu menjadi penolakannya yang paling besar, tetapi saya tidak menyangka dia akan mengalami hari seperti itu. Waktunya tidak akan lama. Jika kamu kehilangan sesuatu, kamu mendapatkan sesuatu. Khawatir Xiong Rulin memiliki simpul di hatinya karena alasan-alasan ini, Sun Yaoyang,
mengikuti gagasan para pemimpin yang lebih tinggi, mengucapkan beberapa kata penghiburan, sementara orang yang duduk di belakang tidak memiliki kesabaran yang baik. Begitu dia selesai, dia langsung mengangkat jendelanya lagi. Beruang seperti hutan diam di tempat, otak kacau, hanya suasana hati yang baik kini juga hilang. Dan baru saja meninggalkan rumah Xiong Rulin, Fenrir tentu saja tidak mengetahui bahwa hal seperti itu terjadi dalam beberapa menit setelah dia pergi. Dan justru karena apa yang terjadi pada menit-menit tersebut akan mempengaruhi rencananya untuk 3 bulan ke depan. Setelah Song Yaoyao dipulangkan dengan selamat, Chen Hao juga merasa lega. Saat dia berjalan bersama Song Yaoyao, suasana hati Chen Hao berangsur-angsur menjadi tenang. Meski keputusan sebelumnya dibuat oleh Chen Hao dengan penuh amarah, Chen Hao tidak menyesali keputusan tersebut. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memuluskan semuanya lagi untuk melihat apakah ada celah. Jika demikian, gantilah sebanyak mungkin. Jika tidak, maka inilah saatnya mencari pria bernama Roger untuk melunasi tagihannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, selain perkataan Liu Cheng yang sedikit berisiko, sebenarnya tidak ada yang lain. Kalau begitu, pergilah ke pembunuh Inggris yang dikatakan terluka parah. Pihak lain terluka parah. Agak tidak adil untuk membalas dendam sekarang. Namun ada pepatah bagus yang mengatakan bahwa Chen Hao bukanlah orang yang sopan yang harus bertarung dengan pihak lain saat Anda sakit. Ini juga masalah waktu dan tempat. Misalnya, ketika berhadapan dengan pembunuh, wajar jika Chen Hao melakukannya secepat yang dia bisa, dan melakukan hal terbesar dengan kerugian paling sedikit. Itulah yang harus dilakukan Chen Hao. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Song Yaoyao tidak perlu mengkhawatirkan hal itu dalam waktu singkat. Maka inilah waktunya untuk menghadapi Roger dan menghadapi si pembunuh. Meskipun dia adalah seorang pembunuh yang terluka parah, Chen Hao tidak bermaksud untuk bersantai. Singa bertarung dengan kelinci dengan sekuat tenaga, belum lagi menghadapi seorang pembunuh yang telah membunuhnya 2 kali dan belum pernah melihat wajahnya. Saat Chen Hao sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menemukan masalah Roger, Sun Yaoyang juga mengusir pria di dalam mobil itu. Katamu, apakah pantas baginya melakukan itu? Erik sangat kesal dan menyalakan rokok. Semakin banyak hal yang terjadi di kota Xinhe. Dengan masuknya orang asing, dia harus memusatkan perhatiannya pada hal itu. Sekarang senang melihat sosok garang itu lagi. Bukankah itu berarti dalam periode waktu berikutnya, dia harus mewaspadainya? Maklum, ini orang yang langsung masuk surga, sama seperti kita keluarga kecil. Kalian hanya perlu mendengarkan saja, dan kalian juga perlu tahu bahwa apapun yang dilakukan orang-orang ini, mereka semua fokus pada kepentingan nasional, kepentingan yang terkait dengan ideku, jadi menurutku itu bukan apa-apa. Melihat Sun Yaoyang sedang merokok, kopilot mengambil satu dari kantong rokok Sun Yaoyang dan menyesapnya. Dia merasa itu bagus, lalu dia memasukkan sisanya ke dalam sakunya. Ini bukan pertama kalinya Sun Yaoyang melihat pria kurang ajar ini. Dia hanya meliriknya dan tidak mengatakan apapun. Petik 2. Omong-omong soal kepentingan nasional, saya teringat lagi dengan anak laki-laki bernama Chen Hao. Bukankah saya sudah lama memberi informasinya? Liu Chengmei mengepulkan asap, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, saya beritahu Anda, anak laki-laki itu, sungguh, benar-benar berbakat, pencapaian budayanya memenuhi standar Biro Keamanan Nasional kita 5 tahun sebelum dia menghilang, dan setelah dia kembali, kekuatannya sendiri telah melampaui sebagian besar Biro Keamanan Nasional, dan yang lebih penting, dia adalah pemimpin Biro Keamanan Nasional. Dia sepertinya sangat tertarik dengan negara ini. Senang mendengar Anda memuji seseorang untuk pertama kalinya. Tampaknya anak itu benar-benar sesuai dengan selera Anda. Menyebutkan Chen Hao, suasana hati buruk Sun Yaoyang juga menghilang. Wajah Liu Cheng penuh kebanggaan. Itu bukan hanya karena seleraku. Ini adalah sepotong batu giok. Dengan itu, Liu Cheng mengubah mulutnya lagi. Tidak, tepatnya, itu haruslah batu giok indah yang telah diukir dan disempurnakan, atau tidak ada pemiliknya. Itu adalah liontin yang sempurna untuk langsung melubangi dan mengikat tali. Tut-tut, kamu telah menipuku berkali-kali. Kali ini, kamu telah melakukan sesuatu untukku. Sepertinya kamu sudah membuat lubang dan mengikat talinya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Liu Cheng, sungguh kejam bahwa Sun Yaoyang tidak mengetahui karakter Liu Cheng. Tentu, Liu Cheng tertawa, kalau tidak, menurutmu siapa yang aku dukung untuk menempatkan orang di kota Xinhe? Sayang sekali bibit yang bagus itu terlipat di sini,
jadi aku membantunya menemukan perisai dan membiarkan keluarga langsungnya memblokir senjatanya atau sesuatu. Pada saat itu, ketika semuanya sudah selesai, saya akan membawanya ke Biro Keamanan Nasional untuk mendaftar secara resmi. Petik 2. Baiklah, saya akan berada di sini untuk mendoakan Anda sukses. Sun Yaoyang mengangkat tangannya ke arah Liu Cheng. Meskipun pengenalan Chen Hao dengan proses tersebut direncanakan olehnya, mengapa dia selalu merasa seperti kubis yang baik telah dilengkungkan oleh babi sekarang? Terima kasih, terima kasih. Liu Cheng menerima pujian Sun Yaoyang dengan tidak sopan, dan mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Kemudian Sun Yaoyang sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba mengingatkannya, aku lupa memberitahumu sedikit, anak itu tidak pandai dalam melakukan kesalahan, dan dia sangat pendendam. Kamu tidak boleh pintar tetapi disalahartikan. Jangan khawatir, kamu tidak melihat siapa aku. Bisakah aku membuatnya lari begitu saja? Bukankah itu lelucon besar? Wajah Liu Cheng penuh kebanggaan, tapi kemudian dia tertegun. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah dia akan membalas dendam sekarang? Begitu mereka mengatakan ini, mereka saling memandang. Ketika seorang pembunuh asing dengan identitas aneh terluka, kemana dia akan pergi? Ini mungkin jawabannya tanpa memikirkannya. Dia harus pergi ke tempat di mana dia merasa sangat aman dan bisa menyembuhkan lukanya. Bagi Roger, tempat teraman di kota Sinhe tidak diragukan lagi adalah tempat yang membawanya ke kota Sinhe. Mereka memikirkan hal ini, tetapi Chen Hao belum tentu ingin mendapatkannya. Dengan kata lain, jika Chen Hao membalas dendam sekarang, kemungkinan besar domba akan masuk ke mulut harimau. Liu Cheng juga gugup saat memikirkan hal ini. Dia tidak memikirkan hal ini ketika dia memberitahu informasi identitas Chen Hao Roger, karena menurutnya, Chen Hao harus pergi mencari Roger untuk membalas dendam nanti. Perkataan Sun Yaoyang mengingatkannya bahwa, sebagai orang yang sangat pendendam, bagaimana dia bisa mentolerir musuhnya untuk memulihkan diri di tempat yang tidak dia ketahui. Jika Anda benar-benar tidak tahu di mana harus memulihkan diri, lebih baik. Jika Anda tidak dapat menemukannya, tidak apa-apa. Namun masalahnya sekarang adalah Chen Hao bukanlah orang biasa. Sekarang dia memiliki penampilan sebagai bos bawah tanah kota Sinhe. Dia memiliki pasukan yang kuat dan pengaruh yang kuat. Bukan masalah yang mudah menemukan orang asing dengan lengan patah. Saat lengan Roger patah, orang di belakang Roger kemungkinan besar akan muncul. Sekarang Chen Hao muncul, bukan untuk mencari kematian. Apa itu? Apa yang kamu lakukan? Hubungi Chen Hao sesegera mungkin. Tidak peduli alasan apa yang kamu buat, kamu hanya perlu menemukannya kembali, atau kamu akan menyesalinya. Melihat ekspresi Liu Cheng, Sun Yaoyang bisa menebak sesuatu. Dia mengusir Liu Cheng dari mobil dan berkata, kamu pergi dan hubungi Chen Hao. Aku akan meminta polisi kota Sinhe untuk membantu. Ketika dia sedang mengemudi pergi, Sun Yaoyang menjatuhkan jendela dan berkata kepada Liu Cheng, dasar brengsek. Melihat penampilan Sun Yaoyang yang ketat, Liu Cheng juga merasa senang. Apa maksudnya? Aku tidak terburu-buru. Apa yang sedang terburu-buru? Namun, bagaimana Liu Cheng bisa tahu bahwa Sun Yaoyang memiliki keponakan bernama He Miao? Dalam kasus penembakan Long Xiang yang lama, Chen Hao mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan He Miao. Sejak itu, He Miao tampaknya memiliki perasaan terhadap Chen Hao. Dia selalu bertanya tentang Chen Hao dengan Sun Yaoyang. Ketika Sun Yaoyang mengetahuinya, He Miao akan memberitahunya. Tapi ketika dia tidak tahu, wajah He Miao penuh dengan gaya gadis kecil. Bagaimana dia bisa menjadi polisi wanita yang tidak takut bahaya? Mulai saat ini, Sun Yaoyang 100% yakin bahwa He Miao jatuh cinta pada Chen Hao. Perasaan Sun Yaoyang terhadap Chen Hao cukup bagus, dan dia selalu memiliki pikiran untuk menandinginya. Tapi sekarang ketika dia tiba-tiba mendengar berita dari Chen Hao karena Liu Cheng, dia mungkin berada dalam bahaya. Tentu saja, Sun Yaoyang pasti khawatir. Bahkan jika dia tidak mendukung Chen Hao, dia harus mendukung Miao. Tepat ketika mereka gugup, Chen Hao menemukan rumah sakit melalui ringkasan Chao Fei. Rumah sakit ini terletak di rumah sakit yang relatif berantakan di persimpangan distrik pemerintahan dan distrik Jiangnan. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang relatif besar di dekatnya. Baru hari ini rumah sakit ini sudah dikontrak dan tidak ada pasien yang diperbolehkan masuk ke dokter. Katanya ada yang paket KTV, ada yang paket hotel, tapi paket rumah sakit, baru pertama kali dengar. Konon kalau ada yang tidak beres,
pasti ada setannya. Oleh karena itu, Chen Hao 80% yakin bahwa pria bernama Roger ada di rumah sakit ini, karena tidak ada kasus orang asing yang patah lengannya di rumah sakit milik pemerintah daerah. Kalau begitu, tidak jauh dari pemerintahan kabupaten, dan sudah dikontrak. Dikombinasikan dengan ini, Chen Hao sampai pada kesimpulan seperti itu. Sampai pada kesimpulan tersebut, Maya yang berada jauh di taman asing pun mendapat kabar tersebut. Maksudmu, anak buah Fenrir ada di rumah sakit kecil itu. Itu yang didapat masyarakat kita. Nanti saya konfirmasi lagi. Meski tidak ada saksi, segala macam dugaan mengarah ke sana. Apakah kita harus mengutus seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak, dikatakan ada di bawah, tangan kuat Fenrir. Ada baiknya kita membunuhnya. Ada kilatan cahaya di mata Gabriela, dan wajahnya penuh harap. Sebagai anggota staf, yang perlu dia lakukan hanyalah memberi nasihat. Pengaturan khusus masih diperlukan Mayalai. Maya sepertinya tidak ingin memulai perkelahian dengan Fenrir sekarang, jadi dia tidak langsung setuju. Dia malah diam, berpikir, menimbang untung ruginya. Namun, saat Maya masih berpikir, tablet di tangan Gabriela menyala, dan kabar terbaru pun datang. Usai membaca berita tersebut, Gabriela pun ikut tertawa. Tuan muda, saya pikir Anda harus pergi kali ini meskipun Anda tidak mau. Apa yang kamu katakan? Setelah dipikir-pikir, Maya belum begitu paham maksud perkataan Gabriela. Alih-alih berbicara, Gabriela menyerahkan komputer tablet kepada Maya. Informasi yang ditampilkan di layar adalah Chen Hao, seorang warga China, muncul di dekat rumah sakit dengan keberadaan yang aneh dan peralatan yang rapi. Sepertinya bukan hanya kita yang mendapat kabar, tapi pasanganmu sepertinya juga naksir kepala staf Fenrir. Sekarang, apakah kamu membantu? Tentu saja, pria bernama Chen Hao ini tidak sederhana. Kata-kata Gabriela kurang lebih lucu, sementara Maya dengan enggan melihat informasi di atas dan menyerahkan kembali tabletnya. Kali ini kamu menang. Bersiaplah dan segera mulai. Saat ia bangun untuk merapikan pakaiannya, senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Maya. Meskipun tidak ada kekuatan besar di belakangnya, dia memiliki sekelompok saudara yang hebat. Bagaimana orang seperti itu bisa bersikap sederhana dengan bawahannya sebesar itu? Jika bukan karena Chen Hao memiliki terlalu sedikit bawahan dan tidak kuat, Maya benar-benar berpikir bahwa membuat aliansi dengan Chen Hao adalah pilihan yang baik. Namun hingga kini Maya masih memanfaatkan mentalitas Chen Hao untuk melakukan sesuatu, bahkan kali ini dengan aksinya juga demi memanfaatkan Chen Hao dengan lebih baik di masa depan. Di pihak Chen Hao, tentu saja, Chen Hao tidak tahu bahwa saat dia berakting, beberapa pria yang menatapnya telah melaporkan kembali beritanya. Setelah melihat-lihat, saya menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar pergi menemui dokter di seluruh rumah sakit. Dengan demikian, ruangan privat semacam ini memiliki kelebihan tertentu. Setidaknya, itu membatasi akses orang lain. Ketika orang normal melihat bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan masuk, dengan sendirinya mereka akan pergi ke rumah sakit lain. Mereka yang sudah berusaha keras untuk masuk rumah sakit pasti punya niat buruk. Agar tidak mengekspos dirinya saat ini, Chen Hao memutuskan untuk tidak melewati pintu depan untuk saat ini. Rumah sakit dikatakan sebagai rumah sakit, yang sebenarnya adalah sebuah bangunan, dengan kantor, dokter, dan akomodasi. Inilah salah satu kelemahan rumah sakit swasta. Tanpa dukungan yang kuat dari pihak-pihak di atas, diperlukan dana yang cukup untuk berkembang. Namun presiden rumah sakit ini jelas tidak memiliki dana yang cukup. Lagi pula, ini waktunya pergi makan malam. Siapa yang akan berkeliaran di luar? Memanfaatkan kesempatan ini, Chen Hao berjalan ke utara gedung rumah sakit. Sebagian besar bagian utara gedung terdapat unit AC, atau kabel dan pipa, setidaknya bukan apa-apa. Ini adalah bagian dari kenyamanan Chen Hao. Mengikuti pipa air dan menginjak AC, Chen Hao dengan mudah memasuki gedung rumah sakit. Ada kelebihan dan kekurangan dari kamar pribadi. Jika rumah sakit penuh dengan orang, dan Chen Hao berani melompat masuk dan dipukul, itu akan menjadi masalah besar. Sekarang, menurut pengaturan Fenrir, hanya ada beberapa dokter di rumah sakit, dan sisanya adalah perawat yang bertugas. Namun, ini bukan satu-satunya orang yang tersisa di rumah sakit. Dokter dan perawat hanya muncul di permukaan, dan mereka juga memberikan kemudahan bagi Roger. Namun di balik layar, Fenrir telah mengerahkan banyak tenaga di rumah sakit untuk mencegah Roger mengalami kecelakaan.
Dia telah menginvestasikan banyak uang pada Roger. Sebelum Roger dapat memanfaatkan sisa nilainya, Fenrir tidak akan pernah membiarkan Roger mati. Sebelum datang ke rumah sakit, Chen Hao tidak mengetahui bahwa masih ada preman di rumah sakit. Sampai dia muncul, dia bertemu dengan seorang pria yang sedang berjalan dengan angin. Setelah melihat Chen Hao dari depan, pria itu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada awalnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa di rumah sakit saat ini, orang lain sama sekali tidak mungkin muncul. Sambil bersiap berteriak, pria itu juga berbalik dan menerkam Chen Hao. Reaksinya cukup sensitif, namun satu hal adalah orang yang ditemuinya bukanlah seorang pencuri, juga bukan orang yang sederhana. Dia bertemu Chen Hao, yang, setelah 5 tahun disiksa tidak manusiawi, memimpin tim tentara bayaran untuk membuat reputasi besar di luar negeri. Sebelum dia berbalik, Chen Hao sudah berada di belakangnya. Tanpa menunggu dia berteriak, Chen Hao menutup mulutnya dengan tangannya, dan kemudian memotong arteri pihak lain dengan pisau palem. Dalam 0,5 detik, pria itu koma. Butuh waktu kurang dari 10 detik dari saat dia melihat Chen Hao hingga saat Chen Hao Gan menyerahkannya. Setelah melakukan semua ini, Chen Hao dengan lembut menarik pria itu ke kamar pribadi di toilet, lalu membawa pintu bersamanya dan terus mencari jejak Roger. Karena ini balas dendam, wajar jika mencari pihak lain, bukan? Faktanya, rumah sakit ini tidak terlalu besar. Setelah membunuh musuh seperti itu, Chen Hao menjadi gugup. Benar saja, pada operasi selanjutnya, Chen Hao bertemu tidak kurang dari 15 lawan, masing-masing bersenjata lengkap, dengan senjata panas dan bahkan beberapa granat. Namun, sebelum mereka menggunakan senjata termal, Chen Hao telah membunuh mereka sepenuhnya dan menarik mereka ke sudut tersembunyi satu persatu, mencoba menunda penemuan mereka. Ketika Chen Hao masuk, dia berada di lantai 3, jadi dia membersihkan semua musuh di lantai 3. Namun di rumah sakit ini, lantai 3 posisinya sangat janggal, dengan 4 atau 5 lantai di atasnya dan 1 atau 2 lantai di bawahnya. Dengan kata lain, Chen Hao sekarang tidak punya cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi, dan ini semua diciptakan oleh Chen Hao sendiri. Gila, aku hampir menangis karena kebodohanku sendiri. Chen Hao memilah pikirannya dan memikirkannya. Chen Hao memutuskan untuk naik duluan. Lagi pula, menurut tata letak ini, Roger mungkin berada di lantai 5. Namun terkadang, imajinasi selalu sangat idealis, kenyataannya sangat kejam. Bagaimana Roger bisa menjadi manusia biasa jika ia mampu bertahan dalam kejaran 2 negara kelas dunia? Pemotongan lengan Liu Cheng hanyalah sebuah kesalahan, yang sepertinya berdampak serius padanya. Ketika Roger terbangun, hal pertama yang dilakukannya adalah menelepon presiden rumah sakit dan menjauh dari tempatnya berada. Jika bukan karena keputusan ini, Roger akan ditemukan oleh Chen Hao. Adapun saat ini, melihat lantai 5, yang kosong tetapi dengan lampu menyala di koridor, alis Chen Hao sedikit berkerut. Dari lantai 3 hingga lantai 4, sampai ke sini, dia bertemu hampir 20 orang. Dibandingkan dengan orang-orang di lantai 3 dan lantai pertama, pertahanan kedua lantai ini relatif lemah, yang membuat Chen Hao semakin bingung. Chen Hao bertanya dengan dingin, di mana Roger? Di mana dia bersembunyi? Faktanya, ketika dia masuk ke lantai 4, identitas Chen Hao sudah terungkap. Sejak terungkap, Chen Hao tentu saja tidak akan sembunyi-sembunyi. Dengan cara ini, meski musuhnya banyak, setidaknya kecepatannya menjadi lebih cepat. Kami tidak tahu, tidak ada gunanya bertanya kepada kami. Pria di kaki Chen Hao adalah orang Tionghoa, jadi Chen Hao tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia menyelamatkan nyawanya. Melihat pakaian satu sama lain, dia tampak seperti dokter di rumah sakit. Hanya ada satu pasien di seluruh rumah sakitmu. Beraninya kamu memberitahuku bahwa kamu tidak tahu di mana dia berada. Apakah kamu ingin mati? Harus dikatakan bahwa pencegahan Chen Hao masih sangat kuat. Setelah mengaum, dokter menggigil dan menunjuk ke tangga. Dia, ketika bangun, meminta untuk meninggalkan lantai 5. Saya benar-benar tidak tahu kemana dia pergi setelah meninggalkan lantai 5. Tidak ada gunanya membunuhku. Saat dokter itu menangis, dia diam-diam mengamati ekspresi Chen Hao. Chen Hao tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan dokter itu, tetapi pada saat itu, Chen Hao hampir membalik lantai 5, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda Roger. Dengan kata lain, pihak lain mungkin telah meninggalkan lantai 5, atau pihak lawan sama sekali tidak berada di lantai 3. Pergi.
Setelah memarahi pria itu, Chen Hao mengerutkan kening dan bersiap untuk turun ke bawah. Sebelum dia turun ke bawah, dia secara tidak sadar bersembunyi. Begitu dia bergerak, dia mengulurkan pisau bedah yang berkilau. Ujung pisau bedah itu memancarkan cahaya dingin. Jika dia disentuh, dia akan dengan mudah menusuk kulit dan langsung masuk ke dalam tubuh. Bagaimanapun, benda ini awalnya dibuat untuk membunuh orang. Mencari kematian, Chen Hao tidak pernah berpikir bahwa pria itu akan berani menyerang setelah dia berbalik. Apakah dia tidak takut akan membunuhnya? Orang ini, ketika dia datang ke sini, dia penuh dengan kemarahan, tetapi sekarang, kemarahan Chen Hao lebih kuat. Karena dia tidak dapat menemukan pemilik yang tepat, tidak apa-apa untuk menemukan udang dan ikan. Mengenai hidangan yang tepat, dia tidak bisa melarikan diri. Meraih pisau bedah di tangan yang lain, tinju Chen Hao yang tanpa ampun langsung mengenai perut yang lain. Perut selalu menjadi bagian terlemah dan terpenting dari tubuh manusia. Kelima organ dalam berada di dekatnya, dan satu pukulan memiliki pengaruh yang paling dalam. Dokter berjas putih itu memutar fitur wajahnya yang menyakitkan. Sebagai seorang dokter, saya memiliki hati nurani yang bersih untuk melakukan hal-hal yang keterlaluan ini untuk menghancurkan Anda. Orang itu ingin menjelaskan, tetapi rasa sakit yang parah terlalu berat baginya untuk berbicara. Chen Hao memegang lehernya, menepuk wajahnya, menamparkan pisau di lehernya dan membuatnya tertidur. Setelah menyingkirkan orang ini, Chen Hao pergi ke tangga dan berbalik untuk melihat orang asing di seluruh lantai. Setelah turun ke lantai 3 dan ke lantai 2, Chen Hao akhirnya bertemu dengan rintangan. Pada saat yang sama, dia akhirnya ditegaskan. Roger mungkin berada di lantai 2 atau lantai 1. Karena dibandingkan dengan lantai 2, kekuatan pertahanan di lantai 3, lantai 4, dan lantai 5 lemah. Itu seperti hanya mengatur beberapa orang di masa lalu. Belum lagi tenaga kerja di lantai 2, tetapi peralatan dan kualitas pribadi orang-orang itu tidak sebanding dengan lantai 3. Dan karena aksi di lantai 5, orang-orang di gedung rumah sakit sudah tahu tentang penampilan Chen Hao. Ketika Chen Hao turun ke lantai 2, dia berhadapan dengan sekelompok besar musuh yang bersenjata lengkap. Di depan musuh-musuh di lantai 2 ini, Chen Hao melihat seorang kenalan. Harus dianggap sebagai seorang kenalan. Song Kai. Aku tidak menyangka kamu akan berkomunikasi dengan orang asing ini. Lumayan, seorang gangster lokal di kota Xinhe telah melakukan bisnisnya secara internasional. Haruskah aku memujinya dan membiarkan bawahanku, yang tidak kompeten belajar darimu? Itu, maknanya tidak sesederhana kelihatannya. Setelah mendengar ini, reaksi pertama Song Kai adalah dia ingin marah dan membunuh Chen Hao. Namun, Song Kai bukanlah lampu hemat bahan bakar, jadi dia segera menenangkan diri. Sambil tersenyum ringan, dia pergi ke depan orang banyak. Tuan Chen, saya tidak bertemu Anda selama beberapa hari. Apakah hidup masih menyenangkan? Sambil mengatakan itu, Song Kai berpura-pura kaget dan menutup mulutnya. Oh, aku ingat Tuan Chen punya banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, dan tidak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan. Tut-tut, jika aku tidak mendengarkan orang lain, sangat sulit bagiku untuk membayangkan bahwa orang yang berdiri di depanku adalah orang nomor 1 dan penguasa terbaru kota Xinhe. Hentikan omong kosongmu. Di mana Roger? Melihat Song Kai muncul di sini, ditambah hal-hal sebelumnya, Chen Hao dapat dengan mudah mengasosiasikan dengan identitas asli Song Kai. Tanpa diduga, pria bernama Song Kai ini bersembunyi begitu dalam. Ketika saya pertama kali berhubungan dengannya, saya bahkan tidak menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki identitas lain. Namun, Chen Hao tidak dapat disalahkan, karena ketika Song Kai muncul di depan Chen Hao, tidak peduli siapa dia, Song Kai lah yang memberitahu Chen Hao bahwa dia adalah seorang gangster. Saat Song Kai pertama kali muncul di depan Chen Hao, dia juga berpakaian seperti gangster. Ini juga memberi Chen Hao ilusi bahwa pihak lain benar-benar gangster kecil, dan tidak ada yang lain. Namun, gambaran Song Kai di depan Chen Hao telah mengubah pandangan Chen Hao terhadap Song Kai. Sekarang tampaknya pihak lain bukan sekadar gangster kecil. Bukan, dia tidak boleh seorang gangster, tapi anggota organisasi asing, atau bahkan juru bicara organisasi itu di Tiongkok. Bukankah itu bukti terbaik bahwa dia muncul di sini bersama orang-orang dan menghentikan Chen Hao? Roger ada di lantai 1. Awalnya dia ingin menunggumu di lantai 1. Tanpa diduga, kamu pergi ke lantai 3 dan berlari lagi. Kalau kamu masuk langsung dari gerbang, bukan.
Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao juga tercengang. Ketika dia datang ke sini, dia sudah melihat Song Kai. Itu benar, penegasan Song Kai langsung membuyarkan lamunan Chen Hao. Mengapa menurutmu kamu masuk rumah sakit dengan begitu mudah? Menurutmu kenapa kamu bisa memukul dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah? Itu karena aku, tawa Song Kai. Terungkap kebanggaan dan kebanggaannya, tampaknya ia dapat bermain dengan Chen Hao dalam tepuk tangan. Baginya, itu adalah hal yang sangat positif. Itu semua karena aku ingin melihat betapa kuatnya peran penguasa nomor satu kota Sinhe, tapi sekarang sepertinya hanya seperti itu. Aku akan bertanya lagi padamu, di mana Roger? Dibandingkan dengan Song Kai, Chen Hao lebih memperhatikan Roger. Faktanya, tidak banyak kontradiksi antara dia dan Song Kai. Roger bertanggung jawab atas semua masalah. Tentu saja, ini hanya pendapat pribadi Chen Hao. Jika Anda memberitahu dia bahwa Song Kai adalah orang yang memanipulasi Roger, mungkinkah Chen Hao akan langsung menyerang Song Kai? Tepat ketika Song Kai ingin berbicara, seorang pria yang masih kuat, dengan rambut pirang, tubuh bagian atas telanjang, dan perban di bahunya muncul di tengah kerumunan. Chen Hao, kan, aku membunuhmu 2 kali sebelum dan sesudahnya, dan kamu lolos begitu saja. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Roger meraung kaku. Dia tidak tahu di mana harus menggambar pipa baja dan bergegas ke atas. Orang-orang yang tadinya berdiri di depan Chen Hao kini menjadi penghalang jalan Roger. Namun, di hadapan Roger, hal tersebut bukanlah masalah sama sekali. Orang-orang ini langsung terpencar setelah terjadi guncangan. Setelah orang-orang itu berpencar, Roger juga datang ke Chen Hao. Reaksi Chen Hao cepat. Menghadapi dampak Roger yang dahsyat, Chen Hao bangkit dan melompat tepat di belakangnya. Dalam tahun-tahun latihan di luar negeri itu, kebugaran fisik Chen Hao telah lama melampaui kemampuan orang-orang biasa. Bahkan mereka yang telah menjalani latihan khusus, ketika mereka datang ke Chen Hao, ada kemungkinan 50% bahwa mereka akan layu. Jadi saya yakin Roger Chen Hao. Terlebih lagi, Roger telah mematahkan lengan, yang masih segar. Beri satu sama lain waktu, Roger mungkin dapat beradaptasi dengan kehidupan tanpa lengan kiri, tetapi sekarang tidak yakin siapa yang menang atau kalah. Tarik napas dalam-dalam. Chen Hao, yang melompat menjauh dari kejauhan, telah menyesuaikan posturnya ketika dia jatuh. Roger, setelah melepaskan orang-orang yang menghalangi, dengan cepat datang ke Chen Hao dan bertindak sebagai pembunuh di seluruh dunia. Roger bukanlah tipe orang yang belum pernah melihat dunia. Karena dikejar oleh para elit dari semua negara, kekuatan Roger sendiri telah terlatih dengan baik dalam proses dikejar. Sekarang dia bisa muncul di hadapan Chen Hao hidup-hidup, tidak perlu dikatakan lagi tentang kekurangan dikejar. Setelah kecelakaan pesawat, Chen Hao mendarat di pulau terpencil dan hidup sendirian dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, dia dapat kembali ke Tiongkok hidup-hidup, bahkan dengan sekelompok bawahan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Song Kai, sebagai penonton, bahkan merasa sedikit bersemangat. Di bangsal sepi di lantai pertama, seorang pirang muda dengan anggur merah sedang melihat layar komputer di depannya. Gambar yang ditampilkan di komputer adalah lantai 2, dengan 4 atau 5 layar, merekam semua kondisi di lantai 2 dan menunjukkannya kepada orang-orang muda. Setelah bergegas keluar dari kerumunan, Roger melambaikan pipa baja dan menghantamkannya ke arah Chen Hao. Tubuh lawan berjarak lebih dari 1,9 meter, tetapi lengan kiri yang hilang membuatnya kehilangan keseimbangan aslinya. Jadi ketika pihak lain datang di depannya, Chen Hao berlari ke sisi kiri Roger tanpa berpikir. Tanpa keseimbangan lengan kiri, tidak mudah bagi Roger untuk menyerang Chen Hao di sebelah kiri. Pihak lain memegang tabung baja, sementara tangan Chen Hao kosong, jadi Chen Hao tidak memiliki keunggulan dalam senjata, tetapi dampaknya tidak terlalu besar. Ketika Roger mengayunkan pipa baja ke arah Chen Hao pendek, dan kemudian kakinya memberinya cukup dorongan seperti pegas. Tidak butuh banyak usaha, Chen Hao datang ke sudut mati pihak lain. Sebagai seorang pembunuh yang telah mengungkap identitasnya, Roger secara alami memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup sampai sekarang. Ketika Chen Hao memegang tangan itu, Roger berbalik hampir tanpa berpikir. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan memukul Chen Hao dengan lutut tetap. Hanya itu, maka kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini.
Chen Hao meletakkan tangannya di depan dadanya dan memakan benjolan di lutut Roger. Hanya kamu yang meninggal di sini. Karena kesombongan Chen Hao, gelombang kemarahan juga meningkat di hati Roger. Semula kegagalan tugas tersebut dianggap sebagai penghinaan besar baginya, namun kini tujuan tugas tersebut malah berani muncul di hadapannya sendiri. Ini adalah penghinaan terbesar bagi Roger. Jelas orang terkutuk itu, bahkan berani mendatangiku. Kamu meremehkanku. Saat pipa baja itu melambai, cuaca hampir berangin. Semua orang yang mendengar suara-suara ini tanpa sadar mundur 2 langkah, kecuali Chen Hao. Bisakah pihak lain mengayunkan pipa baja kecil sedemikian rupa sehingga itu bukan peran yang sederhana? Kalau begitu kamu benar, aku hanya meremehkanmu. Bahaya, dan bahaya yang harus dihindari pipa baja. Tangan kanan Chen Hao mengepal, pukulan langsung mengenai tulang rusuk kiri Roger. Pukulan ini, tetapi tidak ada kekuatan yang tersisa. Meski Chen Hao tidak setinggi Roger, justru karena sosoknya yang relatif kecil bagi Roger, gerakannya lebih lincah. Dipukul dengan satu pukulan, Chen Hao berhenti ketika dia siap. Dengan memutar pinggangnya, tubuh bagian atasnya menghindari serangan Roger dengan sudut yang luar biasa. Tapi yang tidak disangka Chen Hao adalah meskipun dia menghindari pipa baja atas, Roger menendangnya keluar dari bawah. Sasarannya adalah kaki kanan Chen Hao, yang digunakan untuk menstabilkan tubuhnya. Jika ini benar-benar ditendang, kaki kanan Chen Hao malah bisa langsung ditendang dan dipatahkan. Roger tidak akan memikirkan seberapa besar kerusakan yang akan dia timbulkan pada Chen Hao. Dengan kata lain, tujuannya adalah untuk memberikan begitu banyak kerusakan pada Chen Hao, karena hanya dengan cara inilah dia dapat membunuh Chen Hao dan pria sombong ini. Bos, bisakah kita membantu Roger? Bagaimana kamu ingin membantu? Sejak Chen Hao dan Roger saling bergandengan tangan, Song Kai melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia menyelinap pergi dan datang ke lantai pertama. Sejak dahulu kala, Song Kai menganggap hidupnya sangat berharga. Begitu seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, dalam adegan berbahaya seperti itu, Song Kai selalu berada jauh. Bantu Roger membunuh Chen Hao. Chen Hao adalah musuh yang tangguh di kota Zhaixie. Sekarang dia tidak mengikuti orang lain. Mereka semua bergegas. Bahkan jika satu orang tidak bisa dibunuh, tumpukan itu bisa membunuhnya. Menurut pendapatnya, ini adalah cara yang paling praktis dan aman, namun menurut Fenrir, hal ini bukanlah ide yang baik. Sangat bermanfaat bagi kami untuk membantu Roger membunuh Chen Hao sekarang, tetapi setelah membunuh Chen Hao, target Roger berikutnya pasti adalah Anda. Jika Anda tidak keberatan, aturlah seseorang untuk membantu. Saya dapat mendelegasikan kekuasaan kepada Anda. Song Kai tercengang ketika mengatakan ini. Mengapa dia ingin membunuhku? Lagu yang Kai katakan tentang dia tentu saja mengacu pada Roger. Mengenai masalah Song Kai, Fenrir terkekeh 2 kali, lalu berkata, ini adalah satu-satunya jejak martabat konyol si pembunuh. Si pembunuh bisa menjual apa saja demi uang, tapi hanya saat menjalankan tugas, dia bisa mengatakan bahwa itu adalah seseorang, yaitu satu orang lagi atau satu anjing lagi, jadi tidak apa-apa. Jika Anda naik untuk membantu, Anda menginjak-injak pada martabatnya yang konyol. Jika dia tidak meminta masalahmu, itu saja. Mungkin dalam suasana hati yang lebih baik, Fenrir mengucapkan beberapa kata lagi. Mendengar kata-kata ini, wajah Song Kai penuh dengan ekspresi sialan. Membantu dan terbunuh. Jadi, mari kita lihat saja mereka bertarung seperti ini. Lengan Roger terpotong. Menurutku dia tidak punya peluang bagus untuk menang. Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan Song Kai adalah bahwa peluang Roger untuk menang bahkan kurang dari 10%, tetapi karena Fenrir duduk di sebelahnya, Song Kai menjadi sedikit sopan. Menurutmu mengapa pria tak dikenal itu memotong lengan Roger? Song Kai menggelengkan kepalanya dengan jujur. Dia sebenarnya tidak mengetahui bahwa pihak lain memiliki kemampuan untuk membunuh Roger, namun pada akhirnya, dia hanya memotong lengan Roger. Apakah lengan Roger sangat penting? Itu karena Roger dengan tangan lengkap dapat membunuh Chen Hao. Untuk membuat Chen Hao dan Roger memiliki kekuatan bertarung, dia memotong salah satu lengannya. Ini memberitahu Chen Hao di mana Roger bersembunyi. Orang China selalu berbisnis dengan cara seperti itu, jalan yang berliku. Begitu masalah itu dijelaskan, Song Kai sama sekali tidak baik. Agar Chen Hao dan Roger memiliki kekuatan bertarung, mereka memilih untuk memotong lengan Roger. Saya dengar di Tiongkok kuno,
ada cara untuk beternak liema, yaitu dengan mencari beberapa serigala muda, memasukkannya ke dalam kandang kuda, lalu melepaskannya. Jika kuda ingin bertahan hidup, mereka harus membunuh serigala muda tersebut. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus membunuh serigala muda. Jika Anda dapat bertahan hidup di mulut serigala muda, Anda akan memasukkan beberapa serigala yang lebih dewasa, dan kemudian membiarkan kuda-kuda itu terus berjuang untuk bertahan hidup. Petik 2. Setelah jeda sebentar, melihat Chen Hao di layar, suara Fenrir sedikit bersemangat. Kalau begitu, jika serigala utuh dimasukkan, hasil akhirnya adalah kematian kudanya. Tapi jika kuda dijinakkan selangkah demi selangkah dari serigala muda hingga serigala asli, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi mereka juga tidak akan takut, bahkan akan mengambil inisiatif untuk menemui mereka pada akhirnya. Kuda-kuda ini adalah kuda petarung yang sangat hebat. Mereka meminum darah dan makan daging, seperti binatang buas. Sedangkan Roger adalah salah satu serigala cacat itu. Untuk bisa tetap berada di sisi Fenrir, otak Roger juga cepat, mudah untuk memikirkan liku-liku di dalam. Benar sekali, Fenrir tidak mengalihkan pandangannya dari layar dari awal hingga akhir. Song Kei merenung sejenak, menatap Roger, yang telah menunjukkan kerugian di layar, dan berkata dengan berani, kalau begitu, menurutku sangat penting untuk membantu Roger membunuh Chen Hao. Jika kamu benar, akan ada orang lain yang berdiri di belakang Chen Hao, yang ingin membina Chen Hao. Oh, ayolah. Fenrir mungkin tidak memperhatikan detail ini, jadi ketika Song Kei mengusulkan ini, Fenrir akhirnya menunjukkan minatnya. Melihat ini, Song Kei juga sedikit bersemangat. Dia memaksakan diri untuk menahan kegembiraan itu. Song Kei menelan ludahnya dan melanjutkan, sebelumnya, kami selalu berpikir bahwa Chen Hao adalah orang dan tidak termasuk dalam kekuatan besar manapun. Kami hanya mengandalkan diri sendiri untuk menghadapi kekuatan besar, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Seorang guru membantu Chen Hao memotong lengan Roger. Chen Hao datang ke sini tepat waktu untuk menemukan Roger. Jika tidak ada orang di belakang untuk melatih Chen Hao, siapa yang begitu baik hati membantu Chen Hao tetapi tidak membantunya sampai akhir? Menurut apa yang Anda katakan, kuda Chen Hao sebenarnya memiliki seorang guru. Harus dikatakan bahwa meskipun Song Kei tidak memiliki kemampuan hebat, dia telah melakukan banyak hal dengan otaknya yang cerdas. Jika tidak, Fenrir yang sombong itu tidak akan menjaga Song Kei di sisinya. Menurut pendapat Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah untuk membantu Roger membunuh Chen Hao? Ya, membungkuk dengan berat, karena kita telah dapat memastikan bahwa ada orang lain di belakang Moses Chan, dan sekarang di New River, selain kita, ada juga kekuatan lain. Bahkan mata pemerintah Tiongkok sedang menatap kita jika kita bisa. Membunuh Chen Hao akan membuat orang-orang di belakang Chen Hao semakin sulit. Bahkan jika tidak ada manfaatnya, masih mungkin untuk membuat pihak lain jijik. Petik 2. Setengah kalimat terakhir sedikit lucu, dan setengah kalimat inilah yang membuat Fenrir yang berdarah dingin itu tertawa. Ya, mengapa kita tidak bisa membunuh Chen Hao? Saat pikiran itu muncul, Fenrir menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan kesadaran itu dari layar komputer. Kamu naik dan lakukan apa yang kamu katakan. Jika Roger punya masalah, biarkan dia datang kepadaku. Baiklah, Song Kei tersenyum ketika dia mendapat instruksi Fenrir. Setelah membungkuk kepada Fenrir, dia mengejar lantai 2 dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, matanya semua terfokus pada orang-orang ini di rumah sakit pertempuran di lantai 2, dan dia tidak menyadari bahwa penjaga telah jatuh di pintu. Aku tidak menyangka bahwa kamu, orang Cina, bisa bertahan di tanganku begitu lama. Kau sangat kuat, tetapi sejauh ini, aku tidak punya kesabaran untuk menemanimu terus bermain. Roger menatap Chen Hao dengan marah. Tangannya bergerak tanpa henti, dan lukanya perlahan berdarah. Namun, itu bukan masalah besar bagi Roger. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh orang yang melompat-lompat seperti monyet ini. Karena lengannya yang patah, metode tubuh Roger tidak lagi lincah. Begitu dia bergerak terlalu cepat, dia bisa terbalik kapan saja. Untuk menghindarinya, Roger hanya bisa mencoba menyeimbangkan tubuhnya sambil menyerang Chen Hao. Yang tidak dia duga adalah tindakan Chen Hao terlalu cepat. Ini membuat Roger merasa bahwa meskipun lengannya tidak patah, akan sangat sulit untuk menghadapi Chen Hao. Karena lengannya yang patah, kekuatan Roger telah turun drastis. Jika dia tidak dapat membuat prestasi lagi,
Roger kemungkinan akan menghadapi pengabaian dari Fenrir, yang jelas bukan kabar baik bagi Roger. Namun, semakin cemas dia, semakin dia tidak dapat menangkap Chen Hao. Chen Hao, dengan dua belati di tangannya, telah bergulat dengan Roger di koridor dan ruangan. Ketika pihak lain tidak dapat bereaksi, dia akan menyerang lagi. Sebaliknya justru meninggalkan banyak luka di tubuh Roger. Namun, hal ini bukannya tanpa biaya. Salah satu kesalahan Chen Hao ditangkap oleh Roger, lalu ia langsung menarik lengannya dan melemparkannya sejauh hampir 3 meter. Dia membalikkan 2 tong sampah dan memukul kotak yang berisi alat pemadam kebakaran. Kaca di kotak itu hancur berkeping-keping, dan Chen Hao sendiri memuntahkan darah, dan organ dalamnya sepertinya telah bergerak. Brengsek, bersiaplah untuk mati. Aku sudah muak denganmu. Roger meraung liar. Meskipun orang-orang di lantai 2 telah mundur, Roger tahu bahwa Fenrir pasti punya sarana untuk menjaga dirinya sendiri. Dia masih ingat kalimat yang Fenrir katakan padanya. Aku melindungi hidupmu untuk memeras sisa nilai pemanfaatanmu. Ketika nilaimu habis, inilah saatnya kamu mati. Selama ini, Roger telah melakukannya dengan sangat baik, dan Fenrir telah membayar imbalan yang pantas, tidak hanya membiarkan Roger bertahan hidup di Amerika Serikat dan mengejar, tetapi juga memiliki identitas lain, berjalan di jalanan, seperti orang lain, adalah warga negara yang dilindungi undang-undang. Meskipun hukum baginya hanyalah sebuah omong kosong belaka. Sekarang, nilai Roger akan segera habis. Jika dia tidak bisa membunuh Chen Hao, dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati di tangan Chen Hao, dia akan mati di tangan Fenrir. Chen Hao ingin membalas dendam, untuk menyelesaikan masalah di masa depan, dan Roger harus menyelamatkan hidupnya, agar bisa hidup. Kedua belah pihak menjadi musuh karena perbedaan pandangan. Mereka mempunyai titik awal yang berbeda, namun pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni saling membunuh. Pada saat ini, sejumlah besar orang tiba-tiba muncul di lantai 2. Di belakang mereka ada Song Kai yang baru saja menghilang. Di depannya ada lebih dari 30 pria asing kuat berbaju hitam, masing-masing membawa pisau. Tampaknya dengan perintah Song Kai, mereka semua akan datang dan mencabik-cabik Chen Hao. Roger tercengang melihat orang-orang ini muncul, dan rasa dingin muncul di hatinya. Bagaimanapun, orang-orang ini harus dikirim oleh Fenrir. Fenrir telah meninggalkan dirinya sendiri. Menurut Fenrir, Roger sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Chen Hao, jadi dia perlu mengirim orang lain untuk membunuh Chen Hao sekarang. Ide ini baru saja terbentuk di benaknya, tetapi Chen Hao, yang tertegun sejenak, mendatangi Roger dengan benda merah di tangannya. Hampir tanpa pikir panjang, Chen Hao mengambil silinder itu dan memukul kepala Roger. Ini bukan alat peraga busa, atau botol bir, tapi silinder alat pemadam kebakaran yang diisi bubuk. Benda ini mengenai kepala Roger, langsung menjatuhkan Roger, dan orang-orang yang dibawakan Song Kai telah mengelilinginya, tetapi orang-orang ini bagi Chen Hao, seperti tukang kertas, tidak mengubah niat Chen Hao untuk menyerang Roger. Seperti kata pepatah, kesalahan akan menjadi kebencian yang permanen. Roger baru saja membuat lingkaran di benaknya, dan Chen Hao bergegas menghampirinya pada waktu yang tepat. Tiba-tiba, dia mengetuk Roger, dan Chen Hao dikepung. Orang-orang itu bergegas membawa pisau, sementara Chen Hao menyeret seseorang, meraih pergelangan tangan satu sama lain, dan mengirimnya langsung ke sisi Roger. Tahukah Anda, orang-orang ini semua memegang pisau di tangannya, jadi Chen Hao tidak sopan, dan langsung membiarkan orang yang tertangkap itu memasukkan pisau itu ke tubuh Roger. Saat pisaunya berubah menjadi merah, darah langsung mengalir keluar. Singkatnya, orang itu harus bangga. Chen Hao telah bekerja keras dalam waktu yang lama tanpa meninggalkan luka besar pada Roger. Orang ini menikam Roger begitu dia datang. Ini adalah modal terbaik untuk dipamerkan. Premisnya adalah, jika orang ini bisa bertahan. Otak masih kacau, Roger merasakan sakit perut, otak langsung banyak terbangun, menunduk, lelaki berpisau itu hanya mengangkat kepalanya. Kepada lelaki seperti itu, Roger tidak menyangka sama sekali, sebuah tangan besar, langsung menggenggamnya, leher pihak lain. Kemudian pergelangan tangan diputar, hanya tangan kiri yang langsung memegang pria itu sebagai senjata, terlempar jauh, menghantam banyak benda. Ketika Roger menangkap pria itu, Chen Hao dengan cepat mundur dan ingin membuka celah untuk pergi dari sini. Pertarungan dengan Roger telah menghabiskan cukup banyak kekuatan fisik. Jika dia terus tinggal di sini,
bahkan Chen Hao tidak dapat menjamin apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Namun, apakah orang-orang ini akan membiarkan Chen Hao pergi begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Song Kai di belakang perintah keras, biarkan orang asing itu memiliki arah organisasi dan serangan, awalnya karena serangan Roger dan menjadi orang asing yang tidak terorganisir juga dengan cepat merapikan formasi. Lihat, Chen Hao juga diam-diam meludah. Gila, ketika dia bergerak, Chen Hao menghindari serangan, lalu mengambil pria itu dan mengirimnya keluar. Roger belum bingung sejauh ini. Chen Hao baru saja melakukan itu, tapi dia tidak menahan tangannya sama sekali. Melihat sosok mendekat, Roger secara alami berpikir bahwa Chen Hao yang pemberani masih ingin menyerangnya, jadi dia langsung meraih pria itu. Tapi tahukah Anda, Roger hanya punya satu tangan tersisa. Ketika Roger ingin menangkap pria itu, Chen Hao yang asli telah menyelinap dari sisi kiri Roger, memegang satu-satunya belati yang tersisa di tangannya, menusukkannya ke dalam, dan kemudian melakukan pukulan horizontal. Sebelum dia sempat berhenti, Roger telah menamparnya. Ketika seseorang pada akhirnya akan mati, itu adalah saat yang paling gila. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan Chen Hao beberapa meter jauhnya dan menabrak dinding. Seluruh orang itu jatuh ke tanah beberapa kali dan tidak bisa bangun. Pada saat ini, orang-orang yang dibawakan Song Kai juga dengan cepat mendekat, ingin menaklukkan Chen Hao. Roger terengah-engah. Luka besar di perutnya mengeluarkan darah. Semua organ dan benda di tubuhnya mengalir keluar dari lubang itu. Golongan darah di tempat kejadian itu sangat ekstrim. Itu pasti salah satu dari 8 belas larangan. Dan Roger sendiri tampaknya memiliki kemampuan terakhir untuk bertindak. Dengan tenang, dia menatap Chen Hao, yang akan mati di tangan orang-orang asing itu, dan mulutnya sedikit melengkung. Bagaimana jika kamu membunuhku? Pada akhirnya, bukankah kamu masih harus mati? Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, Roger memuntahkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia tidak bisa melihat warna asli di dadanya. Dan Chen Hao juga tersenyum pahit, saling memandang dengan keras, jauh di mata dengan kegilaan terakhir. Hari ini kamu akan mati, dan aku, orang-orang ini, benar-benar tidak bisa membunuhku. Pada saat ini, ruangan di lantai 3 tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca, dan pada saat ini berbagai ruangan, menurut kebenaran, sama sekali tidak ada seorang pun suara pecahan kaca terdengar di mana-mana. Song Kai juga sedikit gugup, tetapi dia tahu bahwa Chen Hao bukanlah manusia biasa, dengan banyak saudara di belakangnya. Apakah sulit bagi saudara laki-laki Chen Hao untuk menyelamatkannya? Ini adalah reaksi pertama Song Kai, tapi setelah melihat ekspresi kosong Chen Hao, Song Kai langsung menyerah. Jika saudara laki-laki Chen Hao datang untuk menyelamatkan Chen Hao, mereka pasti akan memberitahu Chen Hao, bukan sekarang. Chen Hao jelas tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi meskipun saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang jelas musuh bukanlah teman. Mereka galak dan tidak baik. Bunuh Chen Hao dulu, orang lain tidak peduli untuk saat ini. Selama kamu bisa membunuh Chen Hao, segalanya akan mudah diselesaikan. Song Kai berteriak dengan tenang, dan suara pecahan kaca di sekelilingnya jatuh. Semua orang yang hadir sedikit gugup. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah musuh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Chen Hao juga bingung. Dia tidak pernah memberitahu siapapun ketika dia datang ke sini. Dia menanyakan lokasi Roger kepada Cao Fei ketika dia mencari lokasi Roger. Lagi pula, tidak ada yang tahu dia datang ke sini. Dan kali ini, Chen Hao tidak memakai jam tangan, karena tabrakan terakhir telah merusak jam tangan tersebut sepenuhnya. Jika dia ingin arlojinya terus bekerja, dia harus membiarkan Cao Fei menyesuaikannya sedikit. Pihak lain seharusnya datang untuk menyelamatkan Chen Hao, dan gerakannya harus lebih ringan, karena mereka takut mengungkapkan identitas mereka. Ide ini hanya bertahan di benak Song Kai kurang dari setengah menit, karena setelah suara di dalam ruangan, terdengar semburan tembakan dari Kiki. Peluru beterbangan dan suara tembakan terdengar di mana-mana. Pintunya runtuh karena terkena peluru, dan kemudian tenggelam dengan keras. Pintunya terbuka karena benturan. Sebenarnya koridor rumah sakit ini cukup luas, namun setelah terkena benturan pintu pecah dan peluru, koridor tersebut tampak jauh lebih sempit. Dan ini belum berakhir, karena selanjutnya yang mendobrak pintu pun ikut keluar kamar, sehingga membuat koridor yang tidak luas menjadi semakin sempit. Oh, Chen Hao, sudah lama tidak bertemu. Kamu terlihat sangat malu sekarang.
Seorang pria muda yang berjalan di depan orang-orang itu menyapa Chen Hao dengan sangat hangat, tetapi Chen Hao mengatakan dia tidak senang dengan sapaan satu sama lain. Apakah Anda menyapa tanpa ada kesempatan? Kamu bahkan tidak tahu tempat apa ini. Di sebuah kamar di lantai pertama, ketika Fenrir melihat orang-orang kuat keluar dari kamar di lantai 3, dia tertawa terbahak-bahak, orang Augustan. Saya tidak menyangka, Chen Hao. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Dan dia bahkan berhubungan dengan orang Augustan. Fenrir bertepuk tangan dengan gembira. Ia tidak merasa bahwa dirinya telah dikepung oleh musuh. Itu akan menjadi hal yang sangat merepotkan, bahkan jika pintu sudah berbunyi langkah kaki. Mengapa kau di sini? Melihat Maya yang berdiri di seberang, sulit bagi Chen Hao untuk membayangkan bagaimana remaja Rusia ini bisa muncul di tempat seperti itu. Tentu saja untuk menyelamatkanmu, Maya berkata dengan wajar, menunjuk ke pakaiannya, lalu menatap Chen Hao dengan wajah terangkat. Aku sudah keluar sendiri. Kudengar kau dikepung oleh musuh, jadi aku akan bergegas menyelamatkanmu. Dalam bahasa Mandarinmu, bisakah kau menggunakannya seperti ini? Bukankah sudah waktunya untuk membahas cara menggunakan idiom? Chen Hao mendesah tak berdaya. Menunjuk Roger dan orang-orang yang berdiri di belakangnya, Chen Hao bertanya, tidakkah kau lihat jumlah orang di sisi lain? Apa yang kau lakukan di sini? Sisi lain bersenjata lengkap. Apakah aku lupa memberitahumu bahwa kami datang dengan persiapan? Begitu dia mengatakan ini, Chen Hao sedikit tercengang, tetapi Maya jelas tidak ingin menjelaskannya. Dia meletakkan jarinya di earphone di telinganya, memiringkan kepalanya dan berkata, kalian semua, naiklah. Ngomong-ngomong, aku ingin mengundang Tuan Fenrir ke atas. Kau tahu, Tuan Fenrir sudah lama mengawasi. Fenrir, untuk nama yang aneh ini, Chen Hao tampaknya memiliki perasaan deja vu. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat membayangkan di mana dia mendengarnya. Ketika dia mengerutkan kening dan memikirkannya, sejumlah besar orang datang dari lantai pertama. Alih-alih mengawal, orang-orang itu lebih terlihat seperti pengikut. Yang paling mencolok tentu saja yang ada di depan. Kepala berambut pirang, wajah halus, senyum tipis dengan kebanggaan, membuat seseorang jauh melahirkan perasaan memuja. Tentu saja, itu hanya untuk orang lain. Bagi Chen Hao, orang ini tidak lebih dari pria biasa. Paling-paling, dia sedikit seperti banteng. Selain itu, dia tidak lebih dari itu. Halo, semuanya. Selamat datang di situs saya. Saya sangat bangga dengan kalian. Saya sangat beruntung bisa berada di sini. Ketika Fenrir mengatakan ini, hati Chen Hao seperti 10.000 kuda lumpur rumput yang melangkah maju mundur, di sisi lain adalah orang asing, bukan? Apakah dia orang asing yang sangat murni? Ada apa dengan nada Republik Tiongkok dengan aksen Beijing yang asli? Apakah itu salah set? Melihat ekspresi Maya, sepertinya dia bingung dengan penampilan Fenrir. Apa yang ingin Fenrir lakukan? Berbicara dengan Chen Hao, kamu tidak perlu bicara omong kosong seperti itu. Apakah kamu tahu apa yang ingin aku lakukan kali ini? Di depan wajah Chen Hao, Maya benar-benar secara sadar ingin menunjukkan kekuatannya. Sayangnya, kali ini dia bertemu dengan seorang pria dengan cules atas namanya, salah satu lawan sulit dari Inggris. Oleh karena itu, kemungkinan besar Maya kali ini hanya akan gagal. Tentu saja aku tahu, aku sudah melihat orang-orang, jadi kau bisa pergi sekarang, sebelum aku marah. Fenrir tersenyum tipis. Dari wajahnya tidak terlihat ada keinginan untuk marah. Maya juga tersenyum marah dengan kata-kata Fenrir. Tidakkah kau menyadari apa yang terjadi, kawan? Sekarang kau dikelilingi oleh orang-orangku. Selama aku memberi perintah, kau bisa langsung dibunuh. Meski begitu, apakah kau masih berpikir kau bisa berbicara denganku dengan sombong? Tidak, aku tahu. Fenrir menggelengkan kepalanya, dengan senyum di wajahnya, tetapi dengan suara dingin. Tapi bagaimana jika memang begitu? Kalimat ini untuk ditanyakan kepada Maya, dan Fenrir tampaknya tidak memperhatikan Maya. Sebelum kau datang ke sini, aku memiliki 15 penembak jitu di sekitarku, dan target setiap penembak jitu mengikutiku. Artinya, saat kau membawaku ke lantai 2, kau juga mengekspos dirimu sendiri ke sasaran penembak jitu. Mendengar kata-kata ini, Mayarton menjadi gugup, dan bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarnya menonton dengan gugup, mencoba mencari tahu di mana penembak jitu itu bersembunyi. Tetapi jika mereka dapat menemukan penembak jitu itu,
maka Fenrir tidak perlu dengan percaya diri memberitahu mereka bahwa mereka telah mengatur penembak jitu itu. Maya memberitahu mereka tentang penembak jitu itu, hanya untuk menekankan pemikirannya yang cermat, tetapi juga untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya agar tidak terlalu bersemangat, agar tidak secara tidak sengaja mati di bawah peluru yang tidak tahu harus terbang kemana. Dan pengaturan Fenrir tampaknya lebih dari itu. Sementara anak buah Maya masih mencari posisi penembak jitu itu, Maya mengangkat bahu dan melanjutkan. Ngomong-ngomong, setelah mengetahui identitasmu, aku telah mengirimkan semua informasimu kepada keluargaku. Selama aku mati di Cina, keluargaku pasti akan menemukan keluargamu, Maya Auguste. Benarkah? Fenrir tahu identitasnya, dan Maya sama sekali tidak terkejut, karena sama seperti dia bisa menguasai identitas Fenrir, mendapatkan identitas pihak lain tidak akan berpengaruh sama sekali. Pengaruh yang sebenarnya datang dari cara pribadi. Apakah kamu tahu posisiku di keluarga kita dan posisimu di keluargamu? Jika aku mati di Tiongkok, apakah menurutmu para August akan berjuang untukmu dan para Cules? Atau akan menenangkan para Cules dan mengirimmu keluar? Fenrir hanya menebak, lalu mengalihkan pandangannya dari Maya, karena dia tahu bahwa bagi Maya, kata-kata ini sudah cukup untuk membuatnya takut, dan hal berikutnya terkait dengan kelas berat lain yang berdiri di sini. Chen Hao, aku sudah lama mendengar namamu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku, Fenrir Cules, berharap memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Tidak akan ada akhir yang baik dengan orang yang ditinggalkan oleh keluarga ini. Hanya akulah rekanmu yang sebenarnya. Tanggapan Chen Hao terhadap undangan Fenrir yang terbuka adalah dengan mencibir, ia tak menyangka identitasnya bisa terlihat di mata para penerus kelas dunia tersebut. Lebih baik mengatakan sedikit tentang kerja sama dengan Maya. Lagi pula, di hadapan Maya, dia sudah menunjukkan kekuatan yang cukup, dan kerja sama antara Maya tidak tercela. Namun, Chen Hao merasa tidak memiliki kekuatan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Maaf, aku bahkan terlilit hutang. Aku pelit. Aku alergi terhadap kalian anak orang kaya. Jadi, maafkan aku. Chen Hao ingin berbalik dan pergi. Dia sudah cukup lama di sini, dan tujuan kedatangannya ke sini sudah tercapai. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi mengenai ajakan Fenrir, perlakuan Roger di sini sudah menjelaskan banyak hal. Chen Hao tidak memiliki kebiasaan menjual dirinya kepada musuh yang ingin bunuh diri. Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Aku berbeda dari yang lain. Aku tahu detail identitasmu. Kalau karena Roger, aku minta maaf padamu, tapi aku harus tahu apakah kekuatanmu pantas menyandang gelarmu, Yama. Mendengar dua kata ini, tubuh Chen Hao bergetar sejenak, namun langkahnya untuk pergi tidak berhenti. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya, dan segera sampai di tangga. Ketika dia melewati Fenrir, Chen Hao berhenti sejenak, menoleh dan menatap Fenrir. Suaranya hampir turun ke titik beku. Jika aku ingin membunuhmu, aku punya lebih dari 15 cara, tapi sekarang aku hanya warga negara biasa, jadi kamu seharusnya merasa beruntung. Ngomong-ngomong, aku tidak mengenalmu atau Raja Neraka. Dengan itu, Chen Hao pergi tanpa nostalgia. Dari kecepatan kepergian Chen Hao, Maya juga samar-samar menebak sesuatu, tapi tebakannya tidak akurat. Dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak menghentikan kepergian Chen Hao. Yah, karena Chen Hao sudah pergi, mari kita bicarakan urusan kita. Maya berjalan ke Fenrir sambil tersenyum. Meskipun Fenrir menunjuk ke titik kunci Maya, karena sulit untuk memblokir Fenrir, bagaimana Maya membiarkan Chen Hao pergi. Chen Hao tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya di rumah sakit, dan dia tidak ingin tahu, karena dia selalu memiliki pikiran yang jernih, tetapi sekarang pikirannya seperti ketel berisi air mendidih, berantakan dan mengepul di mana-mana. Menggunakan kata yang paling tepat untuk menggambarkan kata-kata Chen Hao, itu seperti gunung berapi yang meletus di laut dalam. Tidak ada yang bisa dilihat di permukaan laut. Tenang, tapi jauh di dalam laut, ini adalah pemandangan akhir dunia. Setelah meninggalkan rumah sakit, waktu sudah lebih dari jam 9 malam. Berdiri di jalan, Chen Hao pertama kali menyadari semacam emosi yang disebut panik. Itu adalah perasaan yang sudah lama tidak muncul pada Chen Hao. Namun kini begitu nyata dan jelas hingga muncul pada Chen Hao, yang membuat Chen Hao merasa bingung. Berjalan di jalan raya, kebisingan di jalan dan lampu merah di kejauhan bersinar. Namun,
Chen Hao seperti pasien kesepian yang kehilangan kontak dengan seluruh dunia, seperti hantu yang meninggal beberapa dekade lalu. Kesepian itu, kesedihan itu, adalah sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun. Jika Fenrir tidak menyebutkan dua kata itu, Chen Hao tidak akan menjadi seperti ini. Tapi sekarang, itu sudah menjadi kenyataan, dan Chen Hao menjadi seperti ini. Benar saja, mereka yang seharusnya datang harus datang lagi. Menatap ke langit, lampu neon di kota membuat seluruh langit berubah warna. Di tempat ini, Anda tidak akan pernah bisa melihat pemandangan di alam liar, perasaan hampa, perasaan bebas. Di atas kepala ada bintang-bintang, bulan, dikelilingi oleh hembusan angin dari jauh tidak tahu apa yang membuat harumnya. Faktanya, ketika Chen Hao berada di pulau terpencil, dia tidak menghabiskan 5 tahun sepenuhnya. Tepatnya, periode waktu di pulau terpencil itu hanyalah tahap pertama setelah Chen Hao menghilang. Jika kita harus menghitung hilangnya Chen Hao ke dalam beberapa tahap, waktu di pulau terpencil itu adalah tahap pertama dan paling menyedihkan setelah hilangnya Chen Hao. Pada saat itu, Chen Hao hampir tidak dapat bertahan dan meninggal di tempat hantu itu. Namun, Chen Hao selalu percaya bahwa dia dapat meninggalkan tempat itu hidup-hidup, dan telah bekerja keras untuk ini. Dia tahu bahwa suatu hari 3 tahun kemudian, ketika Chen Hao melihat bahwa salah satu teman dekatnya kewalahan dan meninggal di depannya, Chen Hao akhirnya meledak. Ini juga merupakan awal mula asal mula gelar Yama Chen Hao. Chen Hao pada saat itu, seluruh orang hampir jatuh pingsan. Kematian pasangannya juga mengubur kehangatan terakhir di hatinya ke lereng kuburan massal, yang menjadi dingin dengan mayat yang berangsur-angsur dingin. Dalam 3 bulan berikutnya, Chen Hao hampir tidak pernah tidur, memegang belati untuk melindungi hidupnya, dan hampir membunuh semua orang yang hadir, apakah mereka musuh, teman yang pernah dikenalnya, atau orang-orang miskin yang memiliki hubungan sepihak dan juga dalam kesulitan. Semua orang mati. Tepatnya, menurut pendapat Chen Hao, semua orang mati, tetapi yang tidak diketahui Chen Hao adalah bahwa pada saat itu, dia tidak bekerja keras, jadi beberapa orang selamat. Orang-orang itulah yang memberi Chen Hao gelar Dewa Kematian. Gelar itu diterjemahkan, yaitu, Raja Neraka, juga Raja Organisasi Tentara Bayaran Huangquan. Pada saat itu, Chen Hao paling malu. Karena tidak peduli sebelum atau sesudahnya, semua orang yang dibunuh oleh Chen Hao adalah mereka yang menurut Chen Hao harus mati. Tetapi selama waktu itu, tidak peduli mereka dikutuk atau tidak, mereka semua mati. Dapatkah Anda bayangkan bahwa ketika Chen Hao berhenti, dia berdiri di tempat yang tinggi dan melihat sekeliling. Yang dilihatnya hanyalah mayat dan darah di mana-mana. Dari pantai ke pantai, ada darah di mana-mana. Ketika sepatu bot menginjak darah, suaranya seperti lubang. Ketika berhenti, satu-satunya suara adalah napas Chen Hao seperti bel yang patah. Ketika orang-orang dari pulau terpencil datang untuk mengirimkan kebutuhan sehari-hari mereka, yang mereka lihat hanyalah Chen Hao yang duduk di tumpukan mayat. Saat itu, Chen Hao membunuh banyak orang yang seharusnya tidak dibunuh. Ketika dia tertidur, orang-orang yang saling kenal dan saling kenal akan muncul dalam mimpinya, memegang tunggul dan kepalanya, mempertanyakan mengapa Chen Hao ingin membunuh mereka. Ketika tiba saatnya, Chen Hao akan bangun. Belakangan, Chen Hao mengambil nama Raja Neraka sebagai gelarnya, sebagian besar untuk mengingatkan dirinya sendiri akan apa yang telah dilakukannya. Kemudian, setelah Chen Hao menghancurkan seluruh organisasi, menurut pendapat Chen Hao, dia telah menebus kejahatannya, dan sudah waktunya untuk melepaskan beban berat ini. Inilah yang terjadi ketika Chen Hao kembali ke Tiongkok. Chen Hao lah yang ingin memulai hidup baru dan mengubur semua hal sebelumnya dalam ingatannya. Namun, ketika Fenrir menyebut kata Raja Neraka, hati Chen Hao ketakutan dan ketakutan. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kaki Chen Hao yang sakit. Sekarang, Fenrir sepertinya punya beberapa informasi. Di depan orang lain, dia memberitahu Chen Hao dengan tidak sopan untuk memberitahu Chen Hao. Akulah yang tahu tentangmu, kamu harus sopan padaku. Bagi Fenrir, kalimat ini mungkin berfungsi sebagai pengingat untuk mencegah Chen Hao melakukan sesuatu secara diam-diam. Namun, bagi Chen Hao, hal itu pasti membangkitkan kenangan yang tidak ingin dia ingat. Saat tumbuh dewasa, Chen Hao memiliki hati nurani yang bersih, kecuali untuk ini. Chen Hao, tepat ketika seluruh otak Chen Hao berantakan,
Sebuah panggilan muncul di benak Chen Hao seperti aliran yang jernih, yang membuatnya sering terbangun. Beralih ke arah suara, Chen Hao melihat seseorang yang sudah lama tidak dia sadari. Sun Feifei, melihatmu barusan, kupikir itu bukan kamu. Ada beberapa orang lain di sekitar Sun Feifei. Setelah melihat Chen Hao, mereka semua tersenyum dan menyapa. Sun Feifei mengerutkan kening dan menatap Chen Hao. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu berantakan seperti ini? Sekarang Chen Hao tidak jauh lebih baik dari para pengemis di jalanan. Pakaiannya kusut semua, dan rambutnya seperti sarang burung. Terlebih lagi, kemeja putih Chen Hao diwarnai dengan beberapa titik merah. Tentu saja, titik-titik merah ini terlihat seperti pewarna, jadi Sun Feifei tidak terlalu memperhatikannya. Jika Sun Feifei tahu titik merah mana yang semuanya darah, dia akan berteriak. Siapa lelaki ini? Melihat Sun Feifei berinisiatif untuk menyapa hantu jorok, seorang pemuda berpakaian bagus melompat keluar dari orang-orang yang mengikuti Sun Feifei. Dibandingkan dengan pihak lain, Chen Hao cukup populer. Apalagi jam tangan dan ikat pinggang di pergelangan tangan lawan hampir semuanya merupakan merek terkenal. Terlihat bahwa nilai pihak lain jelas tidak sebanding dengan pekerja kantoran biasa. Teman baikku, Sun Feifei tidak seperti sebagian orang. Ketika mereka melihat temannya tidak sebaik yang lain, mereka menjauh. Sebaliknya, selama mereka dianggap sebagai teman oleh Sun Feifei, mereka adalah teman, kapanpun mereka berteman. Jadi meskipun Chen Hao tidak jorok, Sun Feifei sangat antusias memperkenalkan Chen Hao kepada orang-orang ini. Ada pepatah yang bagus, sudah terbentuk sebelumnya. Ketika citra Chen Hao sebagai seorang jorok muncul di depan publik, orang-orang ini mengira bahwa Chen Hao bukanlah anggota lingkaran mereka. Halo, saat suasana hatinya sedang baik, Chen Hao tersenyum dan menyapa orang-orang itu, tetapi pihak lain sepertinya tidak tertarik untuk berurusan dengan Chen Hao, jadi sapaannya kepada Chen Hao hanyalah ucapan ringan, tanggapan. Ada apa denganmu? Aku sedang kacau. Kenapa aku tidak mengajakmu membersihkannya? Kita akan makan malam di malam hari. Sejak kita bertemu, ayo pergi bersama. Petik 2. Setelah diingatkan oleh Sun Feifei, Chen Hao memikirkannya. Dia melihat dirinya sendiri dan langsung merasa malu. Kalau tidak, lupakan saja. Sejujurnya, saat ini Chen Hao sedang tidak mood berurusan dengan teman-teman Sun Feifei. Di masa lalu, Chen Hao mungkin akan sedikit menyapa satu sama lain, dan itu tidak kasar. Tapi sekarang, suasana hati Chen Hao sedang kacau, jadi dia tidak akan terlibat satu sama lain. Dan penampilan Chen Hao, dalam pandangan pria yang berbicara, adalah penampilan yang lembut. Melihat Chen Hao, pria itu mengangguk setuju, lihat, orang-orang tidak mau bermain-main dengan kami. Feifei, kamu bisa berhenti bersikap menyulitkan orang lain. Kamu tidak bisa menunjukkan bahwa orang harus pergi ke lokasi konstruksi. Apa dapatkah kamu melakukannya jika kamu menunda orang mendapatkan uang? Agak tidak sopan untuk mengatakan ini. Wajah Sun Feifei penuh warna aneh ketika mendengarnya. Chen Hao awalnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kini pemuda itu datang lagi untuk menggodanya. Chen Hao mencibir di tempat. Tidak peduli suara atau tindakan senyumannya, sudut mata dan alisnya, setiap tempat mengungkapkan rasa jijiknya terhadap pemuda itu. Siapa namamu? Kenapa kalian tidak saling mengenal? Chen Hao tersenyum, sekarang dia seperti ini, kenapa kamu tidak terus bermain? Sambil mengatakan ini, Chen Hao juga mengedipkan mata pada Sun Feifei. Melihat tindakan Chen Hao, Sun Feifei segera menoleh tanpa bisa berkata-kata. Sekarang dia sedang memikirkan apakah dia sebaiknya tidak menyapa Chen Hao sekarang. Melihat tindakan Chen Hao, jelas dia sedang mencari masalah, bukan? Maaf, aku tidak terbiasa bertemu dengan orang-orang kelas bawah. Chen Hao sangat senang saat melihat ini. Sun Feifei menjadi pembawa damai di tengah. Chen Lei, jangan katakan itu. Chen Hao masih temanku. Oh, Chen Lei, nama saya Chen Hao. Saya memiliki nama keluarga yang sama. Saya tidak bisa menjadi keluarga yang sama 500 tahun yang lalu. Apakah kamu pikir kamu adalah monyet? Kata-kata Chen Lei membuat beberapa gadis di sekitarnya tersenyum. Wajah Sun Feifei menjadi sedikit jelek saat melihat bujukan itu tidak efektif. Chen Hao memperhatikan bahwa ekspresi Sun Feifei telah berubah, memikirkannya sedikit, dan beralih ke toko pakaian pria di dekatnya. Feifei, tunggu aku dulu.
Aku akan ganti baju dan keluar sebentar lagi. Ah, Chen Hao, tunggu. Kamu harus menunggu dulu. Teriakan Sun Feifei jelas tidak menahan Chen Hao, karena Chen Hao sudah masuk, dan Chen Lei memperhatikan nama toko pakaian pria dan tertawa dengan jijik. Oh, saya ingin melihat bagaimana orang ini ingin mengganti pakaiannya. Sun Feifei, yang juga memperhatikan tanda toko pakaian pria, merasa malu. Dia ingin masuk dan membantu Chen Hao, tetapi menurut karakter Chen Hao, jika dia masuk untuk membantu, itu akan membuatnya marah. Tetapi jika Anda tidak masuk dan membantu, Chen Hao mungkin tidak bisa mengeluarkan pakaiannya dari toko sekarang. Tidak ada kata lain di papan nama toko pakaian pria ini, kecuali beberapa huruf yang sangat sederhana. Armani diterjemahkan menjadi Armani. Armani berasal dari Italia. Setelah sekian lama berkembang, merek ini telah menjadi merek mewah yang terkenal di dunia. Di Tiongkok, pada dasarnya, harga satu set pakaian dimulai dari 10.000 potong. Menurut penampilan Chen Haogang yang compang camping, hampir sama dari awal hingga akhir. Dengan itu, Sun Feifei sangat khawatir apakah Chen Hao punya uang untuk membayar tagihan. Untuk melihat Chen Hao mempermalukan dirinya sendiri, pria bernama Chen Lei juga berusaha sekuat tenaga. Sekelompok orang hanya berdiri di depan pintu menunggu Chen Hao. Chen Lei tidak bisa menahan cibiran, tapi dia tidak mempercayainya. Bisakah Chen Hao benar-benar memakai jas dari sana? Ada yang bisa dipaksa untuk berpura-pura, ada yang tidak bisa. Chen Lei bersenandung 2 kali, tapi dia tidak tahu apakah itu untuk Chen Hao. Sun Feifei, yang berdiri di satu sisi, mengepalkan tangannya. Anda harus tahu bahwa dia tidak menyapa Chen Hao sekarang. Ini salahnya karena dia sudah lama tidak bertemu Chen Hao. Dia akhirnya bertemu Chen Hao di jalan dan segera naik untuk menyapa Chen Hao. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi. Memikirkan hal ini, Sun Feifei juga penuh rasa bersalah. Dan gadis-gadis cantik di belakang mereka semua punya ide untuk menonton pertunjukan yang bagus. Hal-hal seperti ini tidak pantas untuk dilihat. Chen Hao tidak bisa keluar mengenakan jas dari dalam, jadi mereka hanya melihat permainan yang bagus. Namun jika mereka benar-benar memakainya, mereka perlu berbaikan dan memiliki suasana hati yang baik. Tepat ketika orang-orang berbeda pikiran, Chen Hao keluar, diikuti oleh 2 pelayan. Wajah Chen Hao sedikit ketakutan. Meskipun dia mengenakan pakaian baru, 2 pelayan di belakangnya memegang kain yang baru saja diganti oleh Chen Hao. Lihat, lihat, apa yang aku bicarakan. Orang ini hanya berpura-pura. Bahkan jika dia mengganti pakaiannya, apa yang bisa dia lakukan? Dia harus memakainya di kamar pas, dan kemudian dia tidak akan melepasnya. Dia dikejar keluar oleh orang lain. Tepat ketika semua orang berpikir apa yang dikatakan Chen Lei benar, Chen Hao keluar dari toko dan berkata, "Saya berkata jika kalian berdua bisa berhenti mengejar saya tidak tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang toko Anda. Lagi pula, saya tidak menginginkan gaun itu. Tuan ini, silakan tinggalkan informasi kontak Anda, dan kami akan membuat catatan. Ketika Anda datang ke toko kami di masa mendatang, kami akan menyesuaikan pakaian Anda dan memberi Anda diskon 20%. Petugas di sebelah kiri Chen Hao ingin menggantungnya, sementara petugas di sebelah kanannya berkata, "Tuan, silakan tinggalkan alamat Anda. Saya akan membantu Anda mengeringkan pakaian dan mengirimkannya ke rumah Anda." Mendengar perkataan kedua pelayan itu, Chen Lei tercengang di tempat yang sama, dan bukan hanya dia, tetapi juga para wanita cantik lainnya tercengang. Bahkan Sun Feifei menatap Chen Hao, seperti melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Baiklah, jangan mengejar lagi. Aku sudah bilang bahwa aku tidak menginginkan pakaian itu. Kalian bisa kembali secepatnya. Aku punya urusan sendiri untuk dilakukan sekarang. Jika kalian berdua mengejar lagi." Untuk beberapa saat, Chen Hao tidak dapat menemukan cara untuk mengancam kedua pelayan itu. Ketika dia pertama kali masuk, sikap kedua pelayan itu tidak lebih buruk dari Chen Lei, tetapi ketika dia memilih pakaiannya dan memakainya, dia membayar tagihan tanpa berpikir dan ingin pergi. Kemudian kedua pelayan itu mulai mendapat masalah. "Tuan," kedua pelayan itu memanggil bersama, dan nadanya mengungkapkan keengganan wanita yang ditinggalkan itu kepada pria yang dicintainya. "Jika kalian berdua mengejarku, aku akan melaporkanmu. Aku akan melaporkannya kepada manajer tokomu." "Tuan, kami salah. Kita seharusnya tidak memandang rendah orang lain. Aku harap kamu tidak keberatan."
Pada akhirnya, kedua pelayan itu masih khawatir kehilangan pekerjaan mereka yang bergaji tinggi, karena setiap pelanggan yang pergi ke toko adalah banyak kekayaan, dan mereka berdua memiliki sikap seperti itu terhadap kekayaan, jadi mereka sangat antusias untuk memulihkan kesan mereka dalam benak Chen Hao. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sejak awal, Chen Hao tidak memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Terus terang, dia hanya menggertak dirinya sendiri. Ayolah, aku tidak akan memasukkannya ke hati. Kembalilah dan bekerja keras. Akhirnya, dia menyuruh kedua pelayan itu pergi. Melihat orang-orang yang berada di tempat yang sama, Chen Hao merawat rambut mereka, dan kemudian menatap mereka. Ada apa denganmu? Apa kau masih menungguku? Terima kasih. Aku membuang-buang waktu. Terbangun oleh kata-kata Chen Hao, sikap orang-orang ini benar-benar berubah drastis. Dan Chen Hao hanya memasang wajah kosong, sama sekali tidak tahu bagaimana orang-orang ini pada akhirnya. Yang tidak dia ketahui adalah seberapa besar rangsangan yang baru saja dialami orang-orang ini. Menatap Chen Hao dengan pandangan penuh kebijaksanaan di matanya, Sun Feifei tidak punya pilihan selain tersenyum. Karena dia terlalu khawatir, dia lupa bahwa Chen Hao adalah orang dari perusahaan SH yang berada di ambang kebangkrutan. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak punya uang? Tuan ini, barusan aku tidak punya visi. Tolong jangan anggap serius. Kau punya banyak uang. Tolong lepaskan aku. Pemuda ini, Chen Lei, adalah 1. Ketika dia melihat bahwa momentumnya tidak tepat, dia langsung meminta maaf. Chen Hao meliriknya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa yang ingin kau lakukan. Malam ini, apakah kamu benar-benar hanya ingin makan? Saat berbicara, Chen Hao menatap Chen Lei dengan tatapan khusus. Tidak mengherankan jika Chen Hao terlalu banyak berpikir. Rasio pria dan wanita pada individu-individu ini agak aneh. Jika Chen Hao tidak disertakan, hanya ada satu pria, dan sisanya adalah wanita. Menghadapi pertanyaan Chen Hao, Chen Lei tertawa 2 kali dan tidak berbicara. Sebaliknya, Sun Feifei menjelaskan, kami baru saja membicarakan bisnis, jadi kami ingin mencari tempat untuk merayakannya. Ngomong-ngomong, ini adalah perwakilan pakaian dalam dari Three Wolf Company di kota Xinhe. Sun Feifei menunjuk Chen Lei, sementara Chen Hao mengerutkan kening. Chen Hao tidak tahu banyak tentang Three Wolf Company, tetapi yang diketahui Chen Hao adalah bahwa dalam mitologi Nordik, Fenrir melambangkan serigala. Apakah ada hubungannya dengan ini? Melihat Chen Lei, Chen Hao juga terdiam sejenak. Saat ini, hati Chen Lei penuh dengan kekosongan. Dari apa yang dilakukan Chen Hao tadi, Chen Lei dapat melihat bahwa pria bernama Chen Hao ini sama sekali bukan orang biasa. Bukan hal yang baik untuk menjadi sasaran orang nomor 1 seperti itu. Tepat ketika Chen Lei memikirkan hal ini, Chen Hao juga mulai berpikir, Fenrir, apa yang ingin kamu lakukan?